Miris. Suamiku mencuri perhiasan warisan demi pelakor murahan. Untungnya sudah kuganti imitasi. Kubalas dengan kesuksesanku sebagai pemilik 10 toko emas mewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Langit jingga menyala, memudar perlahan di ufuk barat Jakarta, menyisakan semburat merah muda dan ungu yang menari di antara gedung-gedung pencakar langit. Di beranda belakang rumah minimalis kami yang asri, aku, Rania, duduk menatap pemandangan itu, ditemani secangkir teh melati hangat. Aroma melati yang dulu selalu menenangkan, kini terasa hambar, bahkan sedikit menyesakan. Sama seperti perasaanku belakangan ini. 8 tahun. 8 tahun sudah aku membangun bahtera rumah tangga ini bersama Bagas, suamiku. Dia adalah cinta pertamaku, pria yang kukira akan menjadi pelabuhan terakhirku. Awalnya, hidup kami seperti dongeng. Bagas, seorang kontraktor sukses, punya karisma dan ambisi yang memikat. Aku, seorang desainer perhiasan lulusan terbaik, menempatkan mimpi-mimpiku sedikit di belakang demi mendukungnya, merawat rumah, dan membangun keluarga kecil kami. Kami punya 2 anak, Arka yang ceria dan Luna yang lembut, yang mengisi hari-hariku dengan tawa. Rumah ini, dengan taman kecil dan kolam ikan koi di belakang, adalah impian kami berdua. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Tawa pertama Arka di ayunan, saat Bagas memelukku di dapur setelah aku mengumumkan kehamilan Luna, atau diskusi panjang kami tentang masa depan di meja makan. Semuanya terasa begitu nyata, begitu kuat. Tapi entah sejak kapan, bayangan retakan mulai muncul. Perlahan, seperti lumut yang tumbuh tak terlihat di dinding yang lembab, menutupi keindahan aslinya. Suara tawa Bagas di telepon yang tak pernah kudengar lagi langsung. Pesan singkat yang selalu dihapus sebelum aku sempat melihatnya. Tatapan mata yang seringkali kosong saat aku bercerita tentang hariku. Dulu, matanya adalah cermin jiwaku, penuh cinta dan perhatian. Kini, pantulannya buram, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Aku mencoba membuang pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin dia lelah dengan pekerjaannya yang memang menyita banyak waktu dan energi. Mungkin dia sedang banyak pikiran karena proyek besar. Aku selalu berusaha membenarkan, mencari alasan yang masuk akal untuk setiap perubahan kecil yang kurasakan. Aku tidak ingin menjadi istri pencemburu atau posesif. Kepercayaan adalah pondasi, dan aku selalu memegang teguh itu. Namun, beberapa hal tak bisa diabaikan. Ia seringkali pulang larut malam, bahkan dini hari, dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Aroma parfum wanita yang samar-samar tercium di kemejanya beberapa kali, yang selalu kutepis dengan, mungkin itu parfum kliennya. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini tak pernah lepas dari genggamannya, selalu terkunci dengan kata sandi baru. Ia bahkan tidur membelakangi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Kehangatan di antara kami, baik secara fisik maupun emosional, perlahan meredup. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Bukan hanya Bagas, tapi juga diriku sendiri. Rania yang dulu selalu bersemangat merencanakan kejutan ulang tahun, yang tak pernah lelah menghias rumah, kini lebih sering termenung, mengamati. Perasaanku seperti aroma melati di secangkir teh ini. Ada, tapi tidak lagi semerbak, tidak lagi mampu membangkitkan kebahagiaan. Aku ingin bertanya, ingin mendesak, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ada ketakutan aneh yang menahanku. Ketakutan akan jawaban yang mungkin akan menghancurkan semua yang telah kubangun. Dan malam ini, di bawah langit yang memudar, ketakutan itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Pagi itu, seberkas cahaya matahari keemasan menembus tirai kamar, membangunkan Arka dan Luna yang masih terlelap dalam pelukan guling masing-masing. Aku, Rania,
Tersenyum tipis melihat wajah polos mereka yang damai, rambut acak-acakan dan bibir sedikit terbuka. Dua malaikat kecil ini adalah alasanku untuk tetap kuat. Jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam kegelisahan yang semakin hari semakin menggerogoti jiwaku. Meskipun pikiran masih dipenuhi bayang-bayang kegelisahan semalam, pertanyaan-pertanyaan tak terjawab tentang Bagas dan jarak yang terasa semakin lebar di antara kami, aku mencoba menepisnya. Hari ini adalah hari penting. Hari di mana aku akan menerima amanah terakhir dari almarhumah Nenek Arum. Nenek Arum bukan sekadar seorang nenek pada umumnya bagiku. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Seorang wanita bangsawan Jawa yang memegang teguh adat istiadat, namun sekaligus seorang pebisnis ulung di zamannya. Usahanya di bidang batik dan tenun, yang memadukan tradisi dengan sentuhan modern, pernah sangat berjaya, bahkan menembus pasar internasional. Lebih dari itu, Nenek adalah penjaga tradisi dan warisan keluarga, termasuk dalam hal perhiasan. Ia memiliki koleksi perhiasan kuno yang tak ternilai, bukan hanya dari segi materialnya, emas murni, berlian berkualitas tinggi, safir yang jernih, dan mutiara laut selatan, tetapi juga sejarah dan kisah yang menyertainya. Sejak kecil, aku selalu menjadi cucu kesayangan nenek, mungkin karena ketertarikanku yang sama dengannya pada seni dan keindahan. Beliau sering menghabiskan waktu berjam-jam menceritakan kisah di balik setiap perhiasan yang dimilikinya. Ada kalung mutiara berukuran besar yang pernah dipakai buyutku saat upacara pernikahan agung di keraton, sebuah perhiasan yang melambangkan kemurnian dan kesetiaan. Kemudian ada gelang emas berukiran naga dan burung phoenix yang rumit, diwariskan turun-temurun dari para putri keraton, melambangkan kekuatan dan keabadian. Atau anting berlian berbentuk tetesan air mata yang berkilauan indah, yang konon berasal dari permaisuri raja yang terkenal dengan kisah cintanya yang tragis namun abadi. Semua itu bukan sekadar perhiasan, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan warisan spiritual keluarga kami. Setelah nenek meninggal 6 bulan lalu, pengurusan warisannya berjalan cukup lama, mengingat kompleksitas dan nilai aset-asetnya. Dan hari ini, pengacara nenek mengabarkan bahwa semua formalitas telah selesai. Aku adalah satu-satunya cucu perempuan yang dipercaya untuk mewarisi sebagian besar koleksi perhiasan pribadi nenek, terutama yang bernilai sentimental tinggi. Alasan nenek memilihku sederhana, namun sangat mengena di hati. Rania, kau punya mata seni dan hati yang tulus. Kau akan menjaga perhiasan ini bukan hanya sebagai harta yang bisa dijual, tetapi juga sebagai cerita yang harus terus hidup, bagian dari jiwamu. Siang harinya, dengan jantung berdebar, aku pergi ke kantor pengacara. Di sana, di dalam sebuah kotak beludru merah tua yang usang namun terawat, terhampar permata-permata yang memancarkan kilau redup namun memukau di bawah cahaya lampu kantor. Rasanya seperti menyentuh sejarah, menggenggam potongan-potongan masa lalu yang agung. Aku memegang kalung mutiara yang terasa dingin dan halus, meraba ukiran naga di gelang yang begitu detail, dan merasakan berat serta dinginnya berlian di anting. Betapa beruntungnya aku dipercayai amanah sebesar ini. Nilai taksirannya? Aku tahu itu mencapai miliaran, tapi aku tak mau memikirkannya. Bagiku, nilai sejarah dan sentimental jauh lebih tinggi, tak bisa diukur dengan angka. Sesampainya di rumah, aku langsung membawa kotak itu ke kamar utama kami, yang terhubung langsung dengan ruang kerja Bagas. Aku tahu Bagas akan pulang sebentar lagi. Biasanya, aku akan menunjukkan semua ini padanya dengan penuh antusiasme, memamerkan setiap perhiasan dengan cerita di baliknya. Namun, firasat aneh itu muncul lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan tidak enak yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada alarm kecil yang berbunyi sangat nyaring di dalam benakku, mengingatkanku untuk berhati-hati. Aku teringat jelas percakapanku dengan nenek beberapa tahun lalu, saat beliau mulai sering sakit-sakitan. Beliau pernah berpesan sambil membelai rambutku, "Enduk, harta itu bisa menjadi berkah, tapi juga ujian besar. Kadang, orang terdekatmu sekalipun, yang kau percayai sepenuh hati, bisa berubah karena kilau emas. Jagalah dirimu baik-baik,
Dan jagalah apa yang benar-benar berharga bagimu, tak hanya yang terlihat oleh mata. Kata-kata itu kini berputar-putar di kepalaku, terasa begitu relevan dengan situasi hubunganku dengan Bagas yang merenggang. Dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan menerima warisan dan kegelisahan yang mendalam, aku memutuskan untuk tidak langsung memberitahu Bagas tentang detail semua perhiasan ini, apalagi tentang nilai taksirannya yang fantastis. Aku hanya akan mengatakan bahwa warisan nenek sudah kuterima, dan itu adalah beberapa perhiasan lama yang bernilai sentimental. Untuk menyimpannya, kami memiliki brankas kecil pribadi yang dipasang tersembunyi di dinding kamar, di balik sebuah lukisan. Brankas itu hanya bisa dibuka dengan kode angka yang kami berdua ketahui. Ini adalah tempat raman yang kami sepakati bersama untuk menyimpan dokumen penting, sertifikat, dan sedikit perhiasan pribadiku yang lain. Namun, di tengah semua keindahan dan beban amanah warisan ini, ada sebuah bisikan halus dalam diriku, sebuah firasat yang menghantui dan terasa semakin mendesak. Haruskah aku benar-benar meletakkan semua perhiasan berharga ini di sana, tanpa perlindungan tambahan? Atau ada sesuatu yang seharusnya kulakukan untuk mengantisipasi hal terburuk sekalipun? Hal yang tak ingin kubayangkan akan terjadi dalam pernikahan kami? Firasat ini, entah mengapa, terasa begitu kuat, seolah alam semesta sedang mencoba memberiku peringatan. Aku tahu aku harus mendengarkannya, bahkan jika itu berarti bertindak di luar kebiasaanku. Firasat adalah bahasa hati yang seringkali diabaikan, dianggap remeh sebagai kekhawatiran tak berdasar. Namun, firasat yang kurasakan kali ini terlalu kuat untuk diabaikan, menusuk-nusuk benakku tanpa henti. Bisikan nenek tentang kilau emas yang bisa mengubah orang terdekat, yang dulu kukira hanya metafora usang, kini terasa nyata, relevan, bahkan menakutkan. Aku menatap kotak bludru merah berisi warisan yang kini tergeletak di meja rias, berkilauan redup di bawah cahaya lampu kamar. Setiap permata di dalamnya memancarkan keindahan kuno yang memukau, namun juga seolah menyembunyikan potensi kehancuran, aura negatif yang tak kasat mata. Aku memejamkan mata, membiarkan ingatan tentang perubahan Bagas mengalir seperti sungai yang keruh. Dulu, ia selalu menjadi pendukung terbesarku, antusias dengan pekerjaanku sebagai desainer perhiasan. Ia sering memuji desain-desainku yang unik, bahkan memberiku ide-ide segar untuk koleksi baru. Matanya akan berbinar saat aku menceritakan detail proses pembuatan perhiasan, dari sketsa hingga polesan akhir. Tapi belakangan, semua itu lenyap. Ia jarang bertanya, bahkan tampak tak peduli saat aku bercerita tentang proyek-proyek besar yang kudapatkan. Ada gurat-gurat ketidakpuasan, bahkan sedikit keremehan di wajahnya, seolah pekerjaanku, yang menurutku adalah seni dan passion, tidak lagi cukup membanggakan baginya, atau tidak menghasilkan uang cepat dan besar, seperti bisnis kontraktornya. Ia sering mengungkit tentang bagaimana bisnisnya mampu mengalirkan pundi-pundi dalam waktu singkat, seolah meremehkan ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang kubutuhkan dalam setiap desain perhiasanku. Keputusanku bulat, sebulat tekad yang muncul dari dasar hatiku yang terluka. Aku tidak bisa menyimpan perhiasan warisan ini begitu saja di brankas yang Bagas juga ketahui kodenya. Bukan karena aku sudah tidak percaya padanya sepenuhnya. Belum, tapi lebih karena aku ingin melindungi warisan berharga ini dari segala kemungkinan terburuk, termasuk dari godaan yang bisa menyerang siapapun, bahkan suamiku sendiri. Ini adalah tindakan pencegahan yang logis, bukan kecurigaan yang membabi buta. Setidaknya, itulah yang selalu kuucapkan pada diriku, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa yang kulakukan adalah hal benar. Dalam pikiran, satu nama muncul dengan sangat jelas, Pak Rudi. Beliau adalah seorang seniman perhiasan senior yang legendaris, seorang maestro yang pernah menjadi mentor Nenek Arum di masa mudanya. Hubungan mereka bukan hanya profesional, melainkan juga persahabatan yang kental dan penuh rasa hormat. Pak Rudi dikenal memiliki bengkel khusus yang sangat rahasia, tersembunyi di balik sebuah toko perhiasan kuno yang sederhana di kawasan Menteng. Di sanalah ia mengerjakan replika perhiasan antik dengan tingkat akurasi yang luar biasa, seringkali disebut sebagai tukang sulap perhiasan.
Nenek pernah bercerita bahwa beliau sering meminta Pak Rudi membuat duplikat perhiasan tertentu untuk keperluan acara-acara yang tidak terlalu formal, hanya untuk menghindari risiko kehilangan atau kerusakan pada yang asli. Keahlian Pak Rudi adalah melegenda. Tanpa membuang waktu lebih lama, aku mencari nomor telepon Pak Rudi yang sudah lama kusimpan dalam buku kontak lamaku. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol panggil. Beberapa dering berlalu. Lalu suara Pak Rudi yang hangat, bijaksana, dan familiar menyapaku. Setelah basa-basi sebentar dan menanyakan kabar keluarga, aku langsung menyampaikan maksudku dengan hati-hati namun tegas. Aku menjelaskan secara singkat tentang warisan Nenek Arum dan keinginanku yang mendesak untuk membuat replika persis dari beberapa perhiasan utamanya. Pak Rudi diam sejenak di ujung telepon, seolah menimbang-nimbang permintaanku. Lalu, dengan nada pengertian, ia berkata, "Rania, saya mengerti. Nenekmu juga sering melakukan hal ini. Kehati-hatian itu penting, apalagi untuk perhiasan bernilai sejarah dan tak ternilai seperti koleksi Nenek Arum. Ini bukan sekadar perhiasan biasa. Datanglah besok ke bengkel saya. Bawa perhiasan yang ingin kamu duplikat. Kita bicarakan detailnya." Suaranya menenangkan, seolah dia sudah terbiasa dengan permintaan semacam ini. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar dan pikiran yang penuh perhitungan, aku dengan hati-hati membawa 3 perhiasan paling berharga dari warisan nenek, kalung mutiara yang legendaris, gelang emas berukiran naga yang detail, dan sepasang anting tetesan air mata berlian yang berkilauan. Aku tidak membawa seluruh koleksi, hanya yang paling ikonik, bernilai tinggi, dan paling berisiko jika sampai hilang atau rusak. Saat tiba di bengkel Pak Rudi yang tersembunyi di balik toko perhiasan kecilnya, aku terkesima lagi. Tempat itu bukan sekadar bengkel biasa, melainkan laboratorium seni yang penuh keajaiban. Berbagai alat canggih modern berpadu dengan perkakas tradisional kuno, aroma logam yang dipoles dan sedikit bau bahan kimia memenuhi udara, dan di setiap sudut terpajang hasil karya tangan yang luar biasa detail. Mulai dari ukiran mikro hingga permata yang dipasang dengan presisi sempurna. Pak Rudi, mengenakan kacamata berlensa tebal, meneliti perhiasan-perhiasan itu dengan kaca pembesar khusus. Matanya yang tua namun tajam memancarkan kekaguman tulus. "Ini memang koleksi yang luar biasa, Rania," katanya pelan, suaranya dipenuhi rasa hormat. "Mutiara ini, kilau alaminya sungguh langka. Ukiran naga ini, detailnya bahkan lebih halus dari yang saya ingat. Semuanya murni seni dan sejarah. Replika yang sempurna butuh waktu, ketelitian tinggi, dan bahan yang tidak sembarangan. Tapi saya bisa melakukannya." "Untuk apa? Enduk? Apa ada firasat buruk?" tanyanya lembut. Suaranya penuh empati, seolah membaca kegelisahan yang terpancar dari raut wajahku. Aku menghela napas panjang, memutuskan untuk jujur pada Pak Rudi, meskipun tidak sepenuhnya terbuka tentang Bagas. "Entahlah, Pak Rudi. Mungkin hanya kehati-hatian berlebih yang tiba-tiba muncul. Atau mungkin ya, ada firasat yang terus menghantui. Saya hanya ingin memastikan bahwa, meskipun sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, misalnya, kehilangan, atau bahkan terburuk sekalipun, warisan sejarah ini tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan." Aku sengaja tidak menyebut Bagas secara langsung, hanya mengisyaratkan ketidakpastian dalam hidup. Pak Rudi tersenyum maklum, mengangguk-angguk. "Baiklah, saya akan mengerjakan ini secepat dan seteliti mungkin. Tenang saja, Rania. Ini akan jadi replika yang bahkan mata paling terlatih pun akan sulit membedakannya tanpa alat khusus. Kamu akan bisa menyimpan yang asli di tempat yang sangat rahasia, dan yang imitasi untuk keperluan apapun itu." Matanya mengisyaratkan pengertian mendalam tanpa perlu kata-kata. Ia memberiku perkiraan waktu pengerjaan, yang cukup lama mengingat kerumitan dan detailnya, serta biayanya yang tak sedikit, namun aku tak ragu sedikit pun. Rencanaku kini jelas dan terasa solid. Aku akan menunggu Pak Rudi menyelesaikan replika sempurna dari perhiasan-perhiasan paling berharga itu. Setelah replika selesai,
Aku akan menyimpan perhiasan asli di tempat yang benar-benar aman. Di luar rumah, di sebuah safety deposit box bank terkemuka yang hanya aku yang punya akses kuncinya. Sementara itu, perhiasan replika akan kumasukkan ke dalam brankas di rumah. Seolah-olah itulah warisan asli nenek yang baru kuterima. Rasa lega yang samar mulai menyelimutiku, seperti embun pagi yang menyejukkan. Setidaknya, aku telah mengambil langkah konkret untuk melindungi amanah nenek dan diriku sendiri dari kemungkinan terburuk. Namun, di balik rasa lega itu, ada juga rasa sakit yang perih. Fakta bahwa aku merasa perlu melakukan ini untuk melindungi diriku dan warisan dari suamiku sendiri, adalah tamparan keras bagi pondasi pernikahanku yang kukira kokoh. Aku tahu, jika Bagas sampai mencoba mengambil perhiasan ini, rencanaku akan menjadi jaring penangkap yang siap menjeratnya, dan aku sama sekali tidak siap membayangkan konsekuensi dan kehancuran yang mungkin akan terjadi setelah jaring itu tertutup. Perasaan ini, antara harapan dan ketakutan, adalah beban yang berat. 2 bulan berlalu, terasa bagaikan rentang waktu yang abadi, diselimuti ketegangan yang hening dan mencekam. Setiap hari terasa seperti menunggu sebuah bom waktu yang kapan saja bisa meledak, menghancurkan sisa-sisa keutuhan yang masih ada. Aku menjalani rutinitas harian dengan senyum yang dipaksakan, sebuah topeng sempurna yang kubuat untuk melindungi diri. Aku mengurus anak-anak, Arka yang kini mulai sering bertanya tentang ayahnya, dan Luna yang masih terlalu kecil untuk memahami, mengelola desain perhiasanku, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan Bagas. Di sisi lain, Pak Rudi bekerja dengan sangat teliti. Dedikasinya pada seni replika memang tak tertandingi. Sesekali ia mengirimkan foto progres replika melalui pesan terenkripsi, dan setiap kali melihatnya, aku selalu terkesima dengan tingkat kemiripan yang nyaris sempurna. Aku bahkan tak bisa membedakannya dari foto saja, tanpa melihat langsung perhiasan aslinya. Pada suatu sore yang mendung, ketika awan kelabu menggantung rendah di atas kota Jakarta, teleponku berdering. Nama, Pak Rudi, tertera di layar. Jantungku berdebar kencang, sebuah perpaduan antara antisipasi dan ketakutan. Rania, replikanya sudah selesai. Bisa kamu ambil besok siang? Suaranya terdengar puas, penuh kebanggaan akan karyanya. Ini dia. Momen yang kutunggu-tunggu sekaligus kutakuti. Momen di mana persiapanku akan selesai, dan aku harus menghadapi kenyataan yang lebih besar. Keesokan harinya, dengan langkah mantap namun hati yang berat, aku pergi ke bengkel Pak Rudi. Di sana, di atas meja kerja yang bersih dan tersusun rapi, terhampar 2 set perhiasan yang sangat identik. Satu set memancarkan aura keaslian yang tak terbantahkan. Kilau mutiara yang dalam dan hangat, pantulan berlian yang sempurna memecah cahaya, detail ukiran yang hidup dan terasa, bernapas, di ujung jari. Set lainnya, replika yang dibuat dengan sangat presisi, hampir tak ada bedanya jika hanya dilihat dengan mata telanjang. Aku mengamati dengan saksama, membandingkan setiap lekuk, setiap pantulan, setiap detail kecil. Pak Rudi memang seorang maestro. Seorang ahli di atas para ahli. Bagaimana, Rania? Tak bisa dibedakan, kan? Tanya Pak Rudi sambil tersenyum bangga. Matanya memancarkan kepuasan. Luar biasa, Pak Rudi. Ini benar-benar sempurna. Gumamku, takjub namun juga diliputi rasa miris. Sempurna, tapi untuk tujuan yang menyakitkan. Saya sudah siapkan 2 kotak beludru yang identik. Persis seperti kotak dari nenekmu. Kamu bisa menaruh yang asli di tempat amanmu, dan yang ini. Ia menunjuk replika, untuk di rumah. Jika diperlukan. Pak Rudi sengaja tidak menyebutkan, jika Bagas mengambilnya. Ia hanya mengisyaratkan dengan pandangan penuh pengertian. Aku mengangguk. Hatiku terasa campur aduk. Aku membayar Pak Rudi sejumlah besar uang, namun itu terasa sepadan dengan ketenangan yang kurasakan. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali, tulus dari lubuk hati. Sebelum pulang, aku mampir ke sebuah bank di pusat kota yang memiliki fasilitas safety deposit box dengan sistem keamanan berlapis. Dengan hati-hati,
Aku menyimpan seluruh perhiasan warisan asli nenek di dalam sebuah box yang hanya bisa kubuka sendiri, dengan 2 lapis kunci fisik dan kode PIN. Rasa lega yang luar biasa membanjiri diriku setelah kunci box itu kugenggam erat di tangan. Setidaknya, amanah berharga nenek sudah terlindungi dari segala kemungkinan buruk di luar kendaliku. Kembali ke rumah, aku menaruh perhiasan replika ke dalam kotak bludru merah yang sama persis dengan kotak asli warisan nenek. Kemudian, dengan tangan gemetar namun mantap, aku memasukkannya ke dalam brankas tersembunyi di dinding kamar kami, tepat di balik lukisan pemandangan pantai yang sering Bagas pandangi saat kami baru menikah. Aku memejamkan mata sejenak, berharap dalam hati yang paling dalam, bahwa langkah ini tidak perlu digunakan. Aku masih berharap, Bagas akan kembali seperti dulu, akan tersadar, dan kami bisa memperbaiki semua ini. Namun, harapan itu semakin tipis seiring berjalannya waktu. Perubahan Bagas semakin kentara dan menyakitkan, seperti luka yang terus digaruk hingga menganga. Ia seringkali menghabiskan malam di luar, beralasan bertemu klien, mengurus proyek mendadak di luar kota, atau bahkan hanya nongkrong dengan teman. Namun, setiap kali ia pulang, bau parfum yang berbeda itu semakin kuat dan menusuk hidungku. Bukan parfum wanita biasa yang wajar tercium di lingkungan kerja, melainkan aroma manis yang terlalu menyengat, seperti parfum murahan yang berlebihan, tercium jelas dari kemeja, celana, dan terkadang bahkan dari kulitnya. Aku pernah melihat tanda merah samar di lehernya, yang ia sebut digigit nyamuk, dengan nada acuh tak acuh. Namun, aku tahu, itu bukan gigitan nyamuk. Itu adalah bekas ciuman. Ponselnya menjadi benda suci yang tak tersentuh olehku, bahkan jika ia tidur. Jika dulu kami sering berbagi ponsel untuk melihat foto atau berita, kini ia akan segera menyembunyikannya di bawah bantal, mengantonginya bahkan saat makan, atau membawa serta ke kamar mandi. Layar ponselnya selalu terkunci dengan pola baru, dan ia akan panik jika ponsel itu tak sengaja tertinggal di dekatku. Senyumnya padaku semakin hambar. Matanya tidak lagi memancarkan kehangatan dan cinta yang dulu kudamba. Tatapannya sering kosong, penuh rahasia. Anak-anak pun mulai merasakan perubahan ini. Arka, yang sudah cukup besar untuk PK, sering bertanya, "Ayah kok jarang pulang? Ma? Ayah sibuk sekali, ya?" Pertanyaan polos itu menghunjam hatiku seperti belati, melukai lebih dalam dari apapun. Pernah suatu malam, tepat pukul 3 pagi, ia pulang. Aku masih terjaga, duduk sendirian di ruang keluarga yang gelap, mematikan lampu, pura-pura tertidur di sofa. Ia masuk dengan langkah gontai, tampak lelah, namun matanya memancarkan gurat kebahagiaan yang aneh. Kebahagiaan yang jelas bukan karena pulang ke rumah bersamaku. "Dari mana, Bagas?" tanyaku datar, suaraku memecah keheningan malam. Ia terkesiap, terkejut melihatku, tubuhnya sedikit menegang. "Oh, Rania, kamu belum tidur? Aku baru pulang dari lokasi proyek. Mendadak. Ada masalah di sana yang harus kuselesaikan sendiri." Pukul 3 pagi, Bagas? Nada suaraku naik sedikit, tak bisa lagi kutahan. "Iya, mendadak sekali. Kamu? Kenapa belum tidur?" Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku menatapnya lurus, berusaha mencari kejujuran di matanya, namun hanya menemukan kekosongan. "Aku menunggumu," jawabku singkat. Ia hanya menghela napas panjang, sebuah tanda frustrasi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghindariku, masuk kamar mandi, dan mengunci pintu. Kecurigaan kini telah berubah menjadi keyakinan yang pahit. Hatiku mencelo setiap kali ia menunjukkan tanda-tanda itu. Aku tahu Bagas sedang bermain api di belakangku. Aku tahu ada wanita lain. Dan anehnya, di tengah rasa sakit dan kehancuran yang kurasakan, aku juga merasa lebih kuat. Rencana cadangan dengan perhiasan imitasi itu kini bukan lagi sekadar firasat atau antisipasi, melainkan sebuah pertahanan diri yang esensial. Aku telah mempersiapkan diriku untuk menghadapi kemungkinan terburuk, meskipun di sudut hati yang paling kecil,
Aku masih berharap keajaiban akan terjadi, bahwa ia akan bertobat. Namun, setiap hari yang berlalu, setiap aroma parfum asing, setiap tatapan kosong, keajaiban itu terasa semakin jauh, digantikan oleh bayang-bayang seorang wanita yang tak kukenal, yang perlahan tapi pasti merenggut suamiku, dan kebahagiaanku, dariku. Ketidakpastian adalah penjara yang dingin. Dinding-dindingnya terbuat dari praduga dan kecurigaan yang menggerogoti jiwa. Aku tak ingin lagi berlama-lama di dalamnya, membiarkan diriku membusuk dalam keraguan. Malam itu, setelah anak-anak tidur nyenyak dalam mimpi polos mereka, aku memutuskan untuk menghadapi Bagas. Bukan dengan tuduhan membabi buta yang hanya akan memicu pertengkaran tak berujung, melainkan dengan fakta-fakta yang telah kusimpan rapat dalam hati dan pikiran, fakta-fakta yang kini terasa seperti beban yang siap meledak. Aku tahu ini akan menyakitkan, akan merobek-robek sisa-sisa harapan yang masih ada, tapi aku butuh kejelasan. Aku butuh jawaban yang pasti untuk mengakhiri siksaan ini. Bagas baru saja selesai mandi. Aroma sabunnya, yang dulu selalu kurindukan, kini bercampur samar dengan bau parfum asing yang selalu kubenci. Parfum manis menyengat yang selalu kucium setiap ia pulang larut. Ia keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya basah, lalu pandangannya langsung menangkapku yang duduk tepekur di tepi ranjang. Ia tampak sedikit terkejut. Matanya membesar sesaat. Namun dengan cepat ia menutupi ekspresinya dengan gurat datar yang biasa ia tunjukkan belakangan ini. "Belum tidur, Ran?" tanyanya. Suaranya terdengar terlalu ringan, mencoba menciptakan suasana normal yang sudah lama tak ada. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. "Ada yang ingin kubicarakan, Bagas. Penting." Aku menatapnya lurus, mencoba menembus dinding yang ia bangun. Ia mengangkat alis, sebuah gerakan yang dulu kurindukan, kini terasa dingin. Lalu, ia berjalan menuju kursi di depan meja rias, mendudukkan diri di sana seolah ingin menghindar. "Ada apa? Tumben serius sekali." Nada suaranya mengandung sedikit ejekan, atau mungkin itu hanya perasaanku. "Apakah ada wanita lain, Bagas?" Aku menanyakan langsung, tanpa basa-basi, tanpa persiapan, suaraku nyaris berbisik, namun penuh ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Bagas terdiam. Raut wajahnya berubah drastis. Dari ekspresi terkejut, menjadi sedikit panik, lalu akhirnya mengeras. Seperti topeng yang ia pakai untuk menahan emosi. Matanya menghindariku, mencari-cari titik fokus lain di kamar, menghindari tatapan mataku yang penuh tuntutan. "Apa maksudmu, Rania? Jangan bicara yang aneh-aneh. Kamu mulai berhalusinasi, ya?" "Aku tidak bicara aneh-aneh, Bagas. Aku sudah melihat, Bagas, mencium aroma parfumnya di bajumu setiap kali kau pulang. Melihat ponselmu yang tiba-tiba jadi rahasia besar, selalu terkunci dan tak pernah lepas darimu. Bekas merah di lehermu itu bukan gigitan nyamuk, kan?" Suaraku bergetar tak tertahankan. Namun aku berusaha keras untuk tetap tenang dan kuat, agar tidak terlihat rapuh di hadapannya. Ia menghela napas kasar, bangkit dari kursi dan berjalan mondar-mandir di kamar, langkahnya gelisah. Kamu memata-mataiku?" tuduhnya, mencoba mengalihkan perhatian dari inti masalah. "Aku tidak perlu memata-mataimu, Bagas. Semua tandanya sangat jelas. Aku istrimu. Aku tahu setiap perubahanmu, setiap napasmu, setiap rahasia kecilmu. Apa kau pikir aku sebodoh itu?" Nadaku sedikit meninggi, tak bisa lagi menahan ledakan emosi yang tertahan. "Jadi, jawab aku. Jujur. Sekarang." Hening. Detik-detik berlalu terasa begitu lambat, seperti jarum jam yang tertahan di udara, menggantung di antara kami, dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Bagas akhirnya berhenti mondar-mandir. Ia berbalik, menatapku. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena penyesalan, atau mungkin kelelahan yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku.
Tatapan itu kosong, tanpa emosi yang jelas. "Maaf, Rania," katanya pelan, nyaris tak terdengar, suaranya serak. "Iya, ada wanita lain." Duniaku runtuh. Meskipun aku sudah menduganya, telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk ini, mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya terasa seperti hantaman palu godam ke dadaku, berulang kali, tanpa ampun. Napasku tercekat, udara terasa menipis di sekelilingku. Air mata yang sudah kubendung mati-matian selama berbulan-bulan, kini tumpah ruah membasahi pipi, mengalir deras membasahi kerudungku. Rasa sakit yang tak terlukiskan, rasa dikhianati yang teramat dalam, merobek-robek hatiku hingga berkeping-keping. "Siapa?" tanyaku dengan suara serak, hampir tidak bisa mengeluarkan kata. Tenggorokanku seperti tercekat. "Namanya Nindi. Dia rekan bisnis," jawabnya lirih, masih menghindari tatapan mataku, seolah enggan menyebut nama itu di hadapanku. "Rekan bisnis yang tidur bersamamu, begitu?" Aku tak bisa menahan sarkasme dalam suaraku. Sebuah pertahanan diri agar aku tidak terlihat terlalu rapuh. Bagas menunduk, bahunya melorot. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Rania. Aku hanya merasa jenuh dengan semuanya." "Jenuh? Setelah 8 tahun? Dengan pernikahan yang kubangun bersamanya? Dengan keluarga kecil kami yang bahagia? Dengan anak-anak yang polos dan mencintai kami berdua?" Kata itu terasa seperti pisau yang diputar di luka yang sudah menganga, memperparah rasa perihnya. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan kata jenuh itu. "Jenuh, Bagas? Jadi caramu mengatasi kejenuhan adalah dengan menghancurkan keluarga kita? Dengan berkhianat? Dengan membawa wanita murahan itu masuk ke dalam hidup kita?" Suaraku kini penuh amarah. Amarah yang membakar habis sisa-sisa kesabaranku. "Apa kekuranganku, Bagas? Apa yang tidak kuberikan padamu selama ini? Apakah aku tidak cukup baik?" Ia mengangkat wajahnya, matanya merah, kali ini mungkin karena penyesalan yang sedikit. "Bukan kekuranganmu, Rania. Sama sekali bukan. Aku yang salah. Aku yang brengsek. Aku tahu ini tidak ada alasan. Nindi, dia berbeda. Dia membuatku merasa bebas." Bebas. Kata lain yang menghancurkanku, menghancurkan sisa-sisa keyakinanku pada Bagas. Bebas dari apa? Dari tanggung jawab? Dari kesetiaan? Dari janji-janji pernikahan yang pernah ia ikrarkan di hadapan Tuhan dan orang tua kami? Aku tertawa hambar, penuh kepedihan yang menusuk. Tawa itu lebih mirip isak tangis tertahan. "Bebas, katamu? Kau tahu, Bagas, aku sudah menduga ini sejak lama. Makanya, aku sudah menyiapkan diriku. Aku tahu kau akan merenggut kebahagiaanku. Kau akan mengambil semua yang kau bisa. Tapi ada satu hal yang tidak akan kubiarkan kau renggut dari diriku. Harga diriku." Bagas menatapku bingung, air matanya sendiri mulai menetes. Mungkin karena melihatku hancur, atau karena menyadari konsekuensi perbuatannya. Pengakuannya adalah akhir dari sebuah babak. Babak tentang kebohongan dan ketidakpastian yang menyelimuti pernikahan kami. Kini, sebuah babak baru akan dimulai. Babak tentang kehancuran, tentang perpisahan, dan yang terpenting, tentang pertarungan untuk bangkit dan menemukan kekuatanku kembali. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa badai yang akan kuhadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur sendirian, dalam kesedihan yang tak berujung. Aku akan bangkit, demi diriku, demi anak-anakku, dan demi semua yang telah kudapatkan dari warisan nenek. Malam itu terasa sangat panjang, jauh lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Setelah pengakuan Bagas, kamar tidur kami, yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan kehangatan, diliputi keheningan yang memekakan, jauh lebih dingin daripada keheningan sebelum badai. Aku merasakan tatapan Bagas yang penuh penyesalan, atau mungkin rasa bersalah yang menggerogoti,
Tapi aku tidak peduli. Hatiku terlalu remuk redam, terlalu sakit, terlalu hancur berkeping-keping untuk merespons, untuk bahkan sekadar membalas tatapannya. Dia akhirnya menyerah dan tidur di sofa ruang tamu. Entah karena merasa tak pantas berada di sisiku, atau karena aku telah mengunci pintu kamar tanpa kata, sebuah tanda penolakan yang jelas. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak yang terasa perih dan kepala pusing berdenyut-denyut. Namun, di balik rasa sakit fisik itu, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Kesedihan yang mendalam itu tak lantas hilang. Tentu saja tidak. Namun, kini ia bercampur dengan kemarahan yang membara dan tekad yang membaja. Seperti baja yang ditempa dalam api. Bagas telah merampas kedamaian, kepercayaanku, dan bahkan sebagian dari jiwaku. Sekarang, aku akan memastikan dia merasakan konsekuensi pahit dari perbuatannya, konsekuensi yang setimpal dengan rasa sakit yang ia sebabkan. Aku tahu titik lemah Bagas dengan sangat baik. Dia selalu tergila-gila pada uang, kekuasaan, dan kemewahan yang bisa dibelinya. Ambisinya yang dulu kuanggap positif, yang dulu kubanggakan sebagai bagian dari semangatnya, kini telah berubah menjadi keserakahan yang membutakan. Dan aku yakin 100%, Nindi, si pelakor murahan itu, pasti punya andil besar dalam mengipas-ngipasi api keserakahan dan gaya hidup glamor yang Bagas inginkan, bahkan mungkin menuntutnya. Perhiasan warisan nenekku, dengan nilai taksiran miliaran rupiah, yang sebenarnya tak kuanggap lebih dari sekadar warisan sejarah. Pasti menjadi daya tarik utama yang membutakan bagi mereka berdua. Firasatku yang mendorongku untuk membuat replika perhiasan itu kini terasa seperti anugerah. Sebuah perlindungan ilahi. Sebuah rencana yang kejam namun setimpal mulai terbentuk dengan jelas di benakku, seperti ukiran permata yang presisi. Bagas mencuri perhiasan, itu fakta. Tapi yang ia curi adalah yang palsu, sebuah replika sempurna yang tidak memiliki nilai material seujung kuku pun. Ini adalah ironi yang sempurna, dan aku akan menggunakan ironi ini sebagai senjataku yang paling mematikan. Aku teringat saat Bagas sering mengeluhkan bisnisnya. Beberapa proyek besar yang dulu ia banggakan mulai bermasalah. Ada beberapa penundaan pembayaran dari klien besar yang membuat arus kas perusahaannya sedikit seret. Ia bahkan pernah bercerita bahwa ia ingin mencari investasi cepat untuk menutupi kekurangan kas, memutar modal, dan yang paling penting, membiayai gaya hidup mewah yang ia inginkan, dan mungkin yang Nindi tuntut darinya. Perhiasan warisan nenekku, dengan nilai taksiran miliaran rupiah itu, adalah jawaban sempurna baginya, solusi cepat atas masalah keuangannya. Aku tahu Bagas mengincar itu, pasti mengincar itu. Aku membiarkan pikiranku merangkai skenario demi skenario, merencanakan setiap langkah. Ia pasti akan mencari cara untuk mengambil perhiasan itu dari brankas, cepat atau lambat. Mungkin diam-diam saat aku lengah. Mungkin terang-terangan dengan dalih ia butuh uang untuk bisnisnya. Dan saat ia melakukannya, ia akan mendapatkan hanya imitasi yang tidak berharga. Tapi ia tidak akan tahu. Ia akan percaya sepenuhnya bahwa ia telah memiliki harta karun itu, ia akan mengira telah mendapatkan miliaran rupiah, dan mungkin akan menjualnya untuk membiayai Nindi, atau menyelamatkan bisnisnya yang mulai oleng, atau bahkan foya-foya dengan pelakornya. Kemudian, pada saat yang paling tepat, saat ia merasa di atas angin, saat ia merasa telah mengalahkanku, aku akan menunjukkan padanya bahwa aku memiliki perhiasan aslinya. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku tidak hancur. Bahkan lebih dari itu, aku akan menunjukkan padanya bahwa aku telah menggunakannya untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih abadi daripada kebahagiaan sesaatnya bersama Nindi. Aku akan menunjukkan padanya bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli dengan perhiasan imitasi atau cinta palsu, dan bahwa kehidupanku tidak akan berakhir hanya karena pengkhianatannya. Rencana ini terasa begitu dingin dan kejam, tanpa ampun, bahkan di telingaku sendiri. Tapi kepedihan yang kurasakan jauh lebih dingin dan kejam, membekukan hatiku. Aku bukan wanita yang suka bermain api. Aku adalah seorang seniman, seorang ibu, seorang istri yang setia. Tapi Bagas telah membakarku hidup-hidup.
memaksaku menjadi seseorang yang tak pernah kubayangkan. Kini saatnya ia merasakan panasnya bara api yang ia nyalakan sendiri. Bara api dari konsekuensi perbuatannya. Aku melangkah ke cermin di kamarku, menatap pantulan diriku yang tampak asing. Wajahku pucat, mata sembab dengan lingkaran hitam di bawahnya, tapi ada kilatan tekad yang membara di sana, seperti api kecil yang baru menyala namun siap membesar. Aku tidak akan menangis lagi untuknya. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur oleh kebodohan dan pengkhianatan suamiku. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang pembuktian diri. Pembuktian bahwa aku lebih dari sekadar istri yang terkhianati. Aku adalah Rania, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh daya juang. Aku adalah pemilik masa depan, dan aku akan membangun kerajaanku sendiri. Sebuah kerajaan yang terbuat dari emas murni yang sesungguhnya, bukan dari kebohongan dan ilusi palsu. Beberapa minggu berlalu sejak malam pengakuan Bagas. Atmosfer di rumah kami terasa dingin dan mencekam, penuh dengan keheningan yang menyesakan, bagaikan gumpalan awan gelap yang siap menurunkan badai. Kami berbicara seperlunya, hanya tentang urusan anak-anak yang tak bisa dihindari, atau kebutuhan rumah tangga yang sangat mendesak. Setiap interaksi terasa canggung dan dipaksakan. Aku tahu Bagas seringkali pulang malam, dan kini aku tak perlu bertanya lagi. Aku juga tahu itu bukan lagi karena rapat penting atau proyek mendadak. Aku bisa melihatnya, gurat keserakahan yang semakin jelas terpahat di matanya setiap kali ia pulang, seperti topeng baru yang melekat pada wajahnya. Aku tahu Bagas sedang mencari cara untuk mendapatkan uang besar, dan dia terdesak. Ia sering menerima telepon rahasia, berbisik-bisik di kamar mandi atau pergi keluar untuk berbicara. Bisnis kontraktornya memang sedang limbung. Aku tahu itu dari seorang kenalan di lingkaran bisnis Bagas. Kabar burung menyebutkan beberapa proyeknya mandek. Ada penundaan pembayaran dari klien-klien besar, dan ini membuat arus kas perusahaannya sangat seret. Ia bahkan mulai menjual beberapa aset kecil yang ia miliki dan pinjam sana-sini kepada teman atau kerabat. Tekanan finansial itu pasti mendorongnya untuk mencari jalan pintas yang cepat dan berisiko. Dan jalan pintas yang paling jelas di matanya, yang paling menggoda, adalah warisan perhiasan nenekku yang bernilai fantastis. Aku yakin 100%. Suatu siang yang sepi, saat anak-anak sedang di sekolah dan aku sedang sibuk mendesain sketsa perhiasan baru di ruang kerjaku yang bersebelahan dengan kamar utama, aku mendengar suara Bagas di dalam kamar. Ia tidak menyadari keberadaanku, mengira aku sedang keluar atau sibuk di dapur. Aku menghentikan pekerjaanku, menajamkan pendengaranku. Terdengar suara gesekan, lalu desisan pelan, seperti seseorang yang sedang berusaha membuka sesuatu yang terkunci. Jantungku berpacu dengan kencang, firasat buruk yang selama ini menghantuiku kini terasa menjadi kenyataan. Ini dia, momen yang kutunggu-tunggu. Aku bangkit perlahan dari kursi, melangkah mengendap-endap menuju kamar. Pintu kamar sedikit terbuka, menyisakan celah kecil. Dari celah itu, aku bisa melihat Bagas berdiri di depan lukisan pemandangan pantai yang menutupi brankas tersembunyi. Tangannya sibuk memutar kenop brankas dengan gerakan cepat dan terampil, wajahnya fokus, tegang, dan penuh konsentrasi. Matanya memancarkan campuran antara ketakutan akan kegagalan dan ambisi yang membara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Aku menahan napas, dadaku terasa sesak. Pikiranku berkelabat cepat, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Haruskah aku muncul dan melabraknya? Menjerit? Membuatnya terkejut, dan menciptakan konfrontasi? Membuat kegaduhan besar yang akan mengakhiri semuanya saat itu juga? Itu bukan rencanaku. Rencanaku adalah membiarkannya jatuh ke dalam perangkap yang ia gali sendiri, membiarkannya mengira ia telah berhasil. Biarkan ia menggali lebih dalam lubang yang akan menelannya. Aku melihat tangannya beraksi cepat dan cekatan. Jarinya menekan kombinasi angka yang sama persis dengan yang kami gunakan selama ini. Kodenya tidak ia ganti. Itu adalah kode tanggal pernikahan kami, 14032017.
Sebuah ironi lain yang menyakitkan. Sebuah tanggal suci yang kini dinodai oleh pengkhianatan. Klik. Suara kunci bergeser pelan, dan pintu brankas terbuka. Bagas tersenyum tipis. Senyum penuh kemenangan yang membuat perutku mual. Senyum licik seorang pencuri yang merasa di atas angin. Tangannya langsung masuk ke dalam brankas, merogoh ke dalam, dan meraih kotak beludru merah yang persis sama dengan kotak warisan nenek. Kotak yang berisi replika perhiasan. Ia mengeluarkannya, membuka tutupnya dengan tergesa-gesa, seolah takut ada yang melihat. Matanya membulat, berbinar melihat perhiasan yang ada di dalamnya. Kalung mutiara, gelang naga, anting tetesan air mata, semuanya berkilau, memantulkan cahaya redup ruangan. Ia tidak tahu, atau tidak mau tahu, bahwa kilau itu adalah kilau palsu yang menipu. Ia cepat-cepat menutup kotak itu, menyembunyikannya di balik jaketnya yang ia gantung di bahu. Lalu, ia menutup kembali pintu brankas dan menggeser lukisan kembali ke posisi semula, berusaha serapi mungkin seolah tak ada yang terjadi. Ia melirik ke sekeliling kamar, ke arah pintu, seolah mencari tahu apakah ada yang melihat atau mendengar aksinya. Aku masih bersembunyi di balik dinding, menahan napas, jantung berdebar kencang, hingga ia berjalan keluar kamar dengan langkah terburu-buru, menuju pintu depan rumah. Aku mendengar suara deru mesin mobilnya menyala, lalu menjauh dari halaman rumah. Keheningan kembali melingkupi rumah. Namun kali ini rasanya sangat berbeda. Bukan lagi keheningan yang menyesakan karena ketidakpastian, melainkan keheningan setelah badai berlalu, menyisakan reruntuhan, namun juga janji akan awal yang baru yang penuh potensi. Aku melangkah masuk ke kamar, mendekati brankas. Aku membuka lukisan itu, memeriksa. Brankas itu kosong. Perhiasan imitasi yang telah Pak Rudi buat dengan susah payah itu telah lenyap. Sebuah seringai tipis terukir di bibirku. Namun bersamaan dengan itu, hatiku terasa ngilu. Bagas benar-benar melakukannya. Ia benar-benar mencuri. Ia telah mengambil umpan yang kusiapkan dengan segala firasat dan rencanaku. Ini adalah titik balik, sebuah garis batas yang tak bisa ditarik mundur. Sekarang, Bagas percaya ia telah mendapatkan warisan bernilai miliaran. Ia pasti akan menjualnya, atau menggadaikannya, atau menggunakannya untuk membiayai Nindi dan ambisi busuknya. Aku tahu ia akan melakukannya, karena itulah wataknya. Dan saat itulah, rencanaku akan mulai berjalan. Ini bukan lagi tentang menunggunya hancur sendirian. Ini tentang aku yang akan bangkit, jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat, jauh lebih sukses dari kejatuhannya. Permainan baru saja dimulai, dan aku, Rania, siap untuk membalas setiap luka yang ia torehkan padaku dan pada keluargaku. Setelah Bagas mengambil perhiasan imitasi itu, sebuah tindakan yang terasa begitu kotor dan mencoreng sisa-sisa kepercayaanku padanya, ada rasa lega yang aneh, sekaligus rasa sakit yang masih menganga dalam diriku. Lega karena babak kebohongan yang memuakkan akhirnya usai. Sakit karena harus menyaksikan kehancuran pernikahanku dengan mata kepala sendiri, sebuah tontonan yang memilukan. Namun, kini tidak ada lagi waktu untuk berlarut-larut dalam kesedihan, untuk meratapi nasib. Ini adalah saatnya untuk bertindak, untuk mengimplementasikan rencana yang telah kubangun dalam diam. Aku teringat akan janji pada diri sendiri, sebuah tekad yang kini menjadi mantra, bangkit dan buktikan kekuatanku. Perhiasan warisan nenek yang asli, yang kini tersimpan aman di safety deposit box bank, adalah modal utamaku. Aku tidak akan menjualnya. Tidak sekarang, tidak pernah. Nenek mewariskan bukan hanya perhiasan bernilai miliaran, tapi juga visi, kebijaksanaan, dan yang terpenting, keberanian. Beliau adalah seorang pebisnis ulung di zamannya, seorang wanita tangguh yang membangun usahanya dari nol. Dan aku, cucunya, akan mengikuti jejaknya, bahkan melampauinya. Sejak dulu, aku sudah memiliki keahlian dan minat mendalam di bidang perhiasan. Latar belakangku sebagai desainer perhiasan bukan hanya sekadar hobi yang kumiliki di waktu luang, melainkan profesi yang kujalani dengan serius,
sebuah passion yang mengalir dalam darahku. Aku tahu seluk-beluk pasar emas, tren desain perhiasan global, kualitas permata, dan selera konsumen yang selalu berubah. Yang kubutuhkan hanyalah modal besar untuk memulai sesuatu yang lebih ambisius, sesuatu yang melebihi butik kecil yang selama ini kudirikan. Dan kini, dengan amanah dari nenek, modal itu ada di tanganku. Beberapa hari setelah insiden Bagas, aku melakukan riset pasar yang intensif, menggali data dan informasi terbaru. Aku mempelajari potensi pasar emas dan perhiasan di beberapa kota besar di Indonesia, melihat celah dan peluang yang belum dimanfaatkan. Aku juga mulai menghubungi jaringan lamaku yang luas, pengrajin perhiasan terbaik yang pernah bekerja sama denganku, pemasok bahan baku berkualitas tinggi, hingga kenalan-kenalan di bank dan agen properti yang bisa membantuku menemukan lokasi strategis. Langkah pertamaku adalah mengambil pinjaman modal usaha dengan jaminan beberapa sertifikat aset pribadiku yang lain. Aset yang selama ini tak pernah kuberitahukan pada Bagas, kupisahkan dari harta bersama kami sebagai cadangan pribadi. Aku tidak menyentuh perhiasan nenek yang asli sebagai jaminan. Itu adalah aset terakhir yang akan kumanfaatkan jika memang benar-benar terdesak. Pinjaman itu kugunakan untuk menyewa sebuah ruko strategis di kawasan bisnis elit Jakarta. Lokasinya sempurna, di tengah keramaian pusat perbelanjaan kelas atas, mudah diakses oleh calon konsumen, dan memiliki citra yang mendukung kemewahan dan eksklusivitas. Aku memutuskan untuk membuka toko emas dan perhiasan mewah. Bukan hanya toko biasa yang menjual emas batangan atau perhiasan pasaran, melainkan sebuah butik perhiasan eksklusif yang menawarkan desain orisinal karyaku dan desainer berbakat lainnya, pelayanan prima yang personal, dan pengalaman berbelanja yang berbeda, layaknya galeri seni. Namanya? Setelah berpikir keras dan merenungkan, aku memilih nama Arum Emas. Arum, nama nenekku, sebuah penghormatan dan pengingat abadi akan inspirasi terbesarku, sumber kekuatanku, dan peninggalan berharganya. Emas, melambangkan kemewahan, nilai, dan juga ketahanan. Meskipun aku punya pengalaman mendesain dan mengelola butik kecil, mengelola bisnis skala besar dengan target pasar yang luas adalah tantangan baru yang harus kutaklukkan. Aku merekrut beberapa karyawan berpengalaman dan berdedikasi, seorang manajer operasional yang handal dan memahami seluk-beluk retail perhiasan, desainer perhiasan muda berbakat untuk membantuku mewujudkan visi koleksi, dan staf penjualan yang ramah, profesional, serta memahami etiket pelayanan pelanggan kelas atas. Aku juga menginvestasikan banyak waktu untuk belajar mandiri, membaca buku-buku manajemen keuangan, pemasaran digital, dan strategi bisnis dari para ahli, serta mengikuti beberapa kursus online singkat. Aku bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya, hingga larut malam. Malam hari kulewati dengan lembur merancang koleksi perhiasan pertama untuk butik baru, siang hari dengan mengawasi langsung renovasi toko, mengurus perizinan yang rumit, dan bertemu dengan berbagai pihak terkait. Setiap tetes keringat yang mengalir, setiap jam tidur yang kukorbankan, terasa bermakna. Ini bukan hanya untuk keuntungan finansial. Ini adalah pertarunganku, sebuah misi pribadi. Sebuah pertarungan untuk membuktikan bahwa aku tidak akan tumbang oleh pengkhianatan. Ini adalah cara membalas Bagas, bukan dengan menjatuhkannya, tetapi dengan mengangkat diriku sendiri jauh lebih tinggi dari bayang-bayang kehancuran yang ia tinggalkan. Setiap batu permata yang kupegang, setiap sketsa desain yang kubuat, adalah manifestasi dari tekadku untuk bangkit dari kehancuran yang ia torehkan. Toko Arum Emas pertama, yang akan menjadi pondasi kerajaanku, mulai terbentuk, perlahan namun pasti. Aku merasakan gairah yang sudah lama hilang, kini kembali membara dalam diriku, lebih kuat dari sebelumnya. Gairah untuk berkarya, untuk membangun, untuk menjadi mandiri seutuhnya, untuk mengukir namaku sendiri. Aku siap untuk babak baru dalam hidupku, babak di mana aku adalah penentu nasibku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Sementara aku bekerja siang malam tanpa henti, mencurahkan seluruh tenaga dan pikiranku untuk membangun Arum Emas dari nol. Di sisi lain,
kehidupan Bagas mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang tak terelakkan. Aku tidak perlu mencari tahu secara aktif atau mengirim mata-mata. Kabar buruk seringkali menyebar lebih cepat daripada api yang melahap keringnya padang rumput. Lingkaran pertemanan kami, yang dulunya akrab dan penuh canda tawa, kini dipenuhi bisik-bisik, desas-desus, dan tatapan iba yang seringkali kudapatkan saat berpapasan dengan mereka. Beberapa minggu setelah ia dengan lancang mencuri perhiasan imitasi itu dari brankas kami, aku mulai mendengar kabar dari teman-teman yang juga kenal Bagas, bahwa ia mulai terlihat semakin boros dan tak terkendali. Nindi, si pelakor, dikabarkan sering mengenakan perhiasan baru yang mencolok, yang pastinya adalah perhiasan imitasi nenekku, memamerkannya dengan bangga di berbagai acara sosial kelas atas, berpesta pora di klub malam ternama, dan berlibur ke tempat-tempat mewah. Parfum murahan yang kucurigai itu kini tercium semakin kuat, menempel pada Bagas seolah tak bisa lepas. Bahkan setelah ia mandi sekalipun. Ia membeli mobil sport baru dengan dalih, hadiah untuk diri sendiri setelah proyek besar, menyewa apartemen mewah untuk Nindi di pusat kota, dan gaya hidupnya kian hedonis, jauh melampaui kemampuan finansialnya yang sebenarnya sedang merosot tajam. Bisnis kontraktor Bagas, yang dulu ia banggakan dan sering ia agungkan sebagai lambang kesuksesan, kini benar-benar oleng, bahkan nyaris bangkrut. Proyek-proyek yang sebelumnya tertunda mulai dibatalkan satu persatu. Klien-klien besar yang dulu setia kini menarik diri, mencari kontraktor lain yang lebih profesional dan terpercaya. Ia kesulitan membayar gaji karyawan, menunggak pembayaran ke pemasok, dan bahkan beberapa aset perusahaannya mulai disita oleh bank karena tunggakan cicilan. Aku tahu ini semua terjadi karena ia tak lagi memiliki fokus. Seluruh perhatian dan energinya terkuras habis untuk Nindi dan gaya hidup barunya yang memuaskan nafsu semata. Ambisi besarnya untuk uang cepat dan instan membuatnya gelap mata, dan perhiasan imitasi yang ia curi itu adalah jaminan palsu yang ia pegang teguh, seolah-olah itu adalah tiket menuju kemewahan abadi. Aku juga mendengar, melalui jaringan informalku di dunia perhiasan, bahwa Bagas mulai mencoba menjual perhiasan warisan nenek itu. Awalnya ia mencoba menjualnya kepada pedagang emas kenalan yang punya reputasi baik, atau pengusaha perhiasan yang lebih kecil yang mungkin tak terlalu ketat dalam pemeriksaan. Namun, tak satu pun dari mereka yang mau menerima perhiasan itu. Bahkan, beberapa dari mereka menertawakannya secara terang-terangan di depan wajahnya. Maaf, Gas, tapi ini barang palsu. Imitasi murahan. Kaca yang dipoles, emasnya pun bukan emas murni. Begitu kata seorang pedagang besar yang ia datangi, seperti yang kudengar dari salah satu kenalan lamaku yang punya toko di Pasar Atom. Bahkan anak SD pun tahu bedanya, tambah pedagang lain. Bagas tentu saja terkejut dan marah besar. Ia bersikeras bahwa itu asli, warisan dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ia bahkan menunjukkan surat warisan nenekku yang memang asli dan sah. Meskipun surat itu tidak merinci detail atau nilai perhiasan satu persatu. Ia mencoba mencari pembeli nakal yang mau menerima tanpa terlalu banyak pertanyaan atau pemeriksaan mendalam, menawarkan dengan harga diskon gila-gilaan. Tapi perhiasan imitasi, sekalipun berkualitas tinggi, tetap saja imitasi. Sulit sekali menipu mata ahli yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia emas dan permata. Nindi, yang tadinya tergiur dengan janji kemewahan dan kekayaan dari Bagas, kini mulai menunjukkan gelagat tidak sabar dan menuntut lebih banyak. Ia terus-menerus menuntut, menginginkan barang-barang mewah dan hidup foya-foya yang tak ada habisnya. Saat ia tahu bahwa perhiasan yang Bagas janjikan bernilai miliaran ternyata palsu dan tak bisa dijual, kemarahannya meledak. Pertengkaran hebat dan memalukan sering terjadi di antara mereka, bahkan seringkali terdengar oleh tetangga apartemen Nindi, dan tentu saja, kabar itu sampai ke telingaku melalui bisik-bisik teman. Nindi merasa tertipu, sedangkan Bagas merasa dipermalukan, terpojok, dan kehabisan akal. Semua itu terjadi tanpa campur tanganku sedikit pun. Aku tidak perlu mengangkat jari, tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kejatuhan Bagas adalah hasil murni dari keserakahannya sendiri dan pilihan-pilihan buruk yang ia ambil.
Perhiasan imitasi itu adalah bumerang yang memantul kembali padanya. Menikamnya dari belakang, persis seperti ia menikamku. Ia telah mencuri, dan yang ia dapatkan hanyalah kilau palsu yang menipu, mencerminkan kebohongan dalam hubungannya dengan Nindi dan juga kebohongan yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Aku tidak merasakan kepuasan yang brutal dari kejatuhannya. Lebih tepatnya, sebuah rasa dingin yang membenarkan, sebuah konfirmasi bahwa keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Ini adalah konsekuensi alami dari perbuatannya. Bibit yang ia tanam kini menghasilkan buah yang pahit. Sementara ia sibuk bersembunyi di balik kilau palsu dan tenggelam dalam kehancuran, aku sibuk membangun fondasi yang kokoh dengan keringat, kerja keras, dan tekad yang membaja. Aku yakin, cepat atau lambat, Bagas akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perhiasan itu, dan ia akan menyadari bahwa bukan hanya harta dan bisnisnya yang hancur, tapi juga seluruh hidupnya, termasuk harga dirinya, telah ia musnahkan dengan tangannya sendiri. Setelah berbulan-bulan kerja keras yang tak kenal lelah, tidur larut malam yang terasa lebih pendek dari biasanya, dan keringat yang tak terhitung jumlahnya mengucur membasahi pelipis, hari besar itu akhirnya tiba. Toko emas pertamaku, Arum Emas, kini berdiri kokoh, siap diluncurkan ke hadapan publik. Aku berdiri di depan butik, memandang lurus pada fasad elegannya yang memancarkan aura kemewahan sekaligus mencerminkan visi dan kerja kerasku yang tak putus. Warna krem lembut pada dindingnya berpadu harmonis dengan aksen emas minimalis di kusen dan detail eksterior. Pintu kaca besar memantulkan kilau hangat dari lampu kristal yang menggantung indah di dalamnya, dan logo Arum Emas yang terukir anggun dengan tulisan kaligrafi di atas pintu utama. Ini bukan sekadar toko perhiasan. Ini adalah manifestasi dari kebangkitanku, sebuah monumen bagi tekad yang tak tergoyahkan. Acara peluncuran itu, meskipun sederhana, terasa sangat berkelas dan eksklusif, sesuai dengan citra yang ingin ku bangun untuk Arum Emas. Aku mengundang beberapa kolega terpercaya dari industri perhiasan, kenalan-kenalan lama yang menghargai karyaku, dan juga beberapa figur publik serta influencer yang selama ini mendukungku dengan diam-diam. Aku sengaja tidak mengundang Bagas atau siapapun dari lingkaran pertemanannya yang dulu. Ini adalah hari kemenanganku, bukan ajang drama atau kesempatan untuk memamerkan apapun kepadanya. Aku ingin fokus pada energi positif dan dukungan yang tulus. Saat pintu butik dibuka oleh tanganku sendiri, sebuah momen yang simbolis dan emosional, cahaya lampu menyoroti etalase kaca yang berkilauan, memperlihatkan koleksi perhiasan pertamaku yang tertata rapi. Ada kalung dengan desain modern minimalis yang kususupi sentuhan etnik Jawa yang anggun, anting-anting bertabur berlian kecil dengan potongan unik yang memancarkan kilau halus, dan cincin-cincin yang memadukan kehangatan emas kuning dengan kemewahan emas putih. Setiap piece yang terpajang adalah hasil pemikiran mendalam, keahlian tangan yang presisi, dan yang terpenting, jiwaku yang kucurahkan sepenuhnya. Aku memasukkan pengalaman pahitku ke dalam setiap detail, mengubah rasa sakit dan pengkhianatan menjadi inspirasi artistik yang tak terbatas. Yang paling menarik perhatian para tamu adalah koleksi Phoenix Rising, sebuah set perhiasan inti yang sengaja kudapatkan inspirasinya dari mitologi burung phoenix yang legendaris. Makhluk mitos yang bangkit dari abu kehancuran menjadi bentuk yang lebih indah dan kuat. Koleksi ini menampilkan detail api dan sayap yang abstrak namun artistik, terbuat dari emas rose gold yang hangat dan berlian-berlian kecil yang berkilauan seperti percikan api. Ini adalah metafora yang jelas bagi diriku sendiri, bagi Rania yang bangkit dari kehancuran pernikahannya, dari pengkhianatan yang pedih. Aku bahkan menyimpan sebuah bros kecil dari koleksi ini untuk kupakai sendiri, sebagai pengingat personal dan jimat keberuntungan. Para tamu berdecak kagum. Suara-suara pujian mengalir deras, menciptakan simfoni positif di dalam butik. "Rania, ini luar biasa," seru seorang desainer senior. "Desainmu semakin matang dan punya karakter kuat," timpal seorang kolektor perhiasan. "Kualitas pengerjaannya tak diragukan lagi, sangat presisi," sahut seorang ahli permata. Pujian-pujian itu menghangatkan hatiku yang selama ini terasa beku, membangkitkan kembali semangat yang sempat redup. Aku menjelaskan konsep di balik setiap koleksi, bercerita tentang filosofi di balik nama
Arum Emas, yang merupakan penghormatan kepada Nenek Arum, seorang wanita hebat yang mewariskan lebih dari sekadar perhiasan. Beliau mewariskan keberanian dan ketangguhan. Dalam pidato singkatku, yang kurangkai dengan hati-hati agar tidak terdengar seperti keluh kesah, aku berbagi sedikit kisah perjalananku. Tentu saja, aku tidak menyebut bagas atau detail pengkhianatan. Aku hanya mengatakan bahwa ada titik terendah dalam hidupku yang memaksaku untuk menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi, dan bahwa bisnis ini adalah buah dari tekad untuk tidak menyerah pada keadaan, untuk terus berkarya dan membangun. Aku melihat beberapa mata tamu berkaca-kaca, merasakan energi positif dan dukungan yang mengelilingiku, seolah mereka memahami tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Yang paling membahagiakan adalah penjualan di hari pertama peluncuran. Beberapa koleksi favoritku, termasuk sebagian dari koleksi Phoenix Rising, terjual habis hanya dalam beberapa jam. Ada banyak pesanan khusus dari para tamu yang tertarik dengan desain unik dan keinginan untuk personalisasi perhiasan mereka. Stafku yang baru direkrut bekerja dengan sangat antusias, merasakan atmosfer positif dan semangat yang kubangun. Aku tahu ini baru langkah awal, baru satu toko. Tapi ini adalah pintu kesuksesan pertama yang telah kubuka dengan tangan dan keringatku sendiri. Ini adalah titik awal dari sebuah perjalanan besar. Saat malam tiba dan butik mulai sepi, hanya tersisa aku dan beberapa staf yang membersihkan. Aku berdiri sendiri di tengah ruangan, merasakan kelelahan yang luar biasa namun juga kepuasan yang mendalam. Sebuah rasa damai yang sudah lama tak kurasakan. Aroma melati yang dulu terasa pudar dan menyesakan, kini kembali semerbak di dalam diriku, bercampur dengan aroma emas dan janji masa depan yang cerah. Ini adalah permulaan. Aku bukan lagi istri yang terhianati, bukan lagi korban yang rapuh. Aku adalah Rania, pemilik Arum Emas, seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancuran, siap untuk menaklukkan dunia dengan kilau emas, ketajaman desain, dan tekad baja yang tak tergoyahkan. Bagas mungkin telah mencuri perhiasan palsu dan berpikir ia telah menang. Tetapi ia tidak akan pernah bisa mencuri masa depanku. Setelah peluncuran butik Arum Emas yang sukses gemilang di Jakarta, aku sama sekali tidak berpuas diri. Aku tahu ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang. Tekadku untuk membuktikan diri, bukan hanya kepada Bagas tapi juga kepada diriku sendiri, semakin membara. Aku menargetkan ekspansi cepat dan agresif, sebuah strategi yang di mata beberapa orang mungkin terlihat terlalu ambisius untuk bisnis yang baru seumur jagung. Namun, aku memiliki keyakinan penuh pada visiku, pada kualitas produk dan layanan yang kutawarkan, serta tentu saja, pada kekuatan finansial dari warisan nenek yang tersimpan aman sebagai jaminan utama. Dalam 6 bulan pertama sejak pembukaan, Arum Emas mencapai penjualan yang melampaui target yang telah kusetujui dengan investor dan timku. Koleksi Phoenix Rising, yang syarat makna menjadi ikonik, menarik perhatian luas dari media cetak maupun daring, serta para influencer gaya hidup yang mulai merekomendasikan produk kami. Para pelanggan tak hanya mengapresiasi desain unik yang keluar dari tanganku dan tim desainer muda, tetapi juga memuji kualitas bahan baku premium dan layanan personal yang kami tawarkan, yang terasa sangat berbeda dari toko perhiasan pada umumnya. Reputasi Arum Emas sebagai butik perhiasan mewah dengan sentuhan personal yang kuat mulai menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, kemudian merambah ke media sosial, dan bahkan diliput oleh majalah-majalah gaya hidup terkemuka. Dengan momentum positif yang begitu kuat ini, aku mulai mencari lokasi strategis untuk toko kedua. Kali ini, aku melirik kota Surabaya, sebuah kota metropolitan besar di Jawa Timur dengan potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk produk perhiasan mewah. Aku melakukan riset yang jauh lebih mendalam, menganalisis demografi penduduk, daya beli masyarakat, serta kompetisi pasar yang ada di sana. Aku bahkan sempat bolak-balik Jakarta-Surabaya selama berminggu-minggu, mengorbankan banyak waktu dan tenaga, hanya untuk mencari lokasi ruko terbaik dan merekrut tim inti yang solid, yang akan menjadi tulang punggung operasional di cabang baru. Pada awal tahun kedua operasional Arum Emas, butik kedua resmi dibuka di jantung kota Surabaya. Desain interiornya sedikit berbeda,
menyesuaikan dengan nuansa lokal namun tetap mempertahankan identitas mewah, elegan, dan filosofi arum emas yang kuat. Pembukaan ini juga disambut antusias oleh masyarakat Surabaya, membuktikan bahwa konsep arum emas memiliki daya tarik universal dan dapat diterima dengan baik di luar Jakarta. Aku menerapkan sistem manajemen yang terpusat untuk kontrol kualitas dan citra merek, namun tetap memberikan otonomi yang cukup kepada manajer toko untuk memahami kebutuhan pasar lokal mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran. Aku tidak pernah berhenti menciptakan koleksi-koleksi baru yang inovatif, yang selalu disesuaikan dengan tren terkini namun tetap mempertahankan ciri khas arum emas. Aku juga aktif berkolaborasi dengan desainer muda berbakat dari seluruh Indonesia, memberikan mereka platform untuk menunjukkan karya terbaik mereka, sekaligus memperkaya portofolio arum emas. Bahkan, aku mulai menjalin kemitraan langsung dengan penambang berlian etis di berbagai belahan dunia untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku kami, serta menjamin kualitas dan asal-usul yang jelas. Inovasi bukan hanya pada desain, melainkan juga pada praktik bisnis. Aku memperkenalkan layanan kustomisasi perhiasan yang sangat personal, di mana pelanggan bisa bekerja langsung dengan desainer untuk menciptakan perhiasan impian mereka, dari sketsa hingga produksi akhir. Layanan ini sukses besar, terutama di kalangan pasangan muda yang mencari cincin tunangan atau hadiah spesial yang unik dan penuh makna. Reputasi arum emas melejit ke tingkat nasional. Kami sering diundang untuk berpartisipasi dalam pameran perhiasan internasional bergengsi, dan beberapa selebriti papan atas mulai mengenakan perhiasan arum emas di acara-acara red carpet dan gala dinner besar, memicu tren dan permintaan yang lebih tinggi lagi dari konsumen. Aku bahkan mendapat banyak tawaran untuk berinvestasi dalam proyek-proyek lain di luar industri perhiasan, namun aku tetap fokus pada inti bisnisku, tidak ingin kehilangan arah atau gairah. Setiap malam, setelah anak-anak tidur nyenyak dan aku menyelesaikan pekerjaanku di butik atau di rumah, aku sering termenung di beranda, menatap langit malam. Aku membayangkan Bagas, bagaimana ia kini semakin tenggelam dalam kebangkrutannya, mencoba menjual perhiasan imitasi itu kemana-mana tanpa hasil yang berarti, wajahnya pasti dipenuhi keputusasaan. Dia tidak tahu bahwa di saat yang sama, aku sedang membangun kerajaan yang jauh lebih besar dan nyata, sebuah kerajaan yang dibangun di atas nilai-nilai yang ia abaikan, kerja keras, integritas, kejujuran, dan inovasi. Kejatuhannya, ironisnya, telah menjadi landasan bagi kebangkitanku. Aku tahu, waktu untuk pertemuan terakhir kami, sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan, semakin dekat, dan aku siap untuk itu. Aku akan menghadapinya sebagai Rania yang baru, bukan lagi Rania yang rapuh dan terhianati. 5 tahun berlalu, terasa bagaikan rentang waktu yang ajaib namun juga penuh gejolak emosi, kerja keras yang tak terbayangkan, dan pencapaian luar biasa yang melampaui segala ekspektasiku. Kini, arum emas bukan lagi sekadar butik perhiasan tunggal di Jakarta atau Surabaya yang baru merangkak. Namaku, Rania, telah menjadi merek dagang yang dikenal luas dan sangat dihormati di seluruh penjuru Indonesia. Aku telah berhasil membuka 10 cabang toko emas mewah yang tersebar strategis di kota-kota besar. Dari gemerlap Jakarta, sibuknya Surabaya, ramainya Medan, hingga pesona Makassar, sejuknya Bandung, padatnya Semarang, dan indahnya Bali. Setiap toko dibangun dengan konsep desain interior yang unik, disesuaikan dengan karakteristik kota masing-masing, namun tetap mempertahankan identitas mewah, elegan, dan eksklusif yang menjadi ciri khas arum emas. Kami bahkan sedang dalam tahap negosiasi akhir untuk membuka cabang internasional pertama kami di pusat bisnis Singapura, sebuah impian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku adalah seorang pebisnis sukses, wanita mandiri dengan kekayaan yang jauh melebihi impian terliarku dulu. Hidupku kini penuh dengan jadwal padat, rapat direksi yang intens, peluncuran koleksi baru yang selalu dinanti, perjalanan bisnis ke luar negeri untuk mencari inspirasi dan menjalin koneksi, dan kunjungan rutin ke pabrik perhiasan kami sendiri yang kini berlokasi di Jawa Barat. Aku memastikan anak-anakku, Arka dan Luna, tumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang cerdas, penyayang, dan memahami kesibukan ibunya. Aku selalu berusaha memberikan waktu berkualitas untuk mereka,
membacakan cerita sebelum tidur, menemani belajar, atau sekadar bercerita tentang hari-hari mereka. Aku juga rutin mengunjungi nenek Arum di makamnya, bercerita tentang setiap pencapaian Arum Emas, seolah beliau masih mendengarkan dan tersenyum bangga. Sementara itu, Bagas kabarnya semakin tenggelam dalam kehancuran yang total. Aku tidak secara aktif mencari tahu detailnya, namun informasi itu tetap saja sampai kepadaku dari berbagai sumber, teman-teman yang dulu sempat dekat dengannya, atau bahkan berita-berita bisnis lokal yang kadang kulihat. Bisnis kontraktornya benar-benar bangkrut total. Aset-asetnya habis disita oleh bank dan kreditor. Rumah kami yang dulu adalah saksi bisu cinta dan pengkhianatan, kini telah lama terjual dalam lelang dan menjadi milik orang lain. Aku mendengar ia pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup serba kekurangan, jauh dari kemewahan yang dulu ia impikan. Nindi, si pelakor murahan itu, sudah meninggalkannya beberapa tahun lalu, tak tahan hidup dalam kemiskinan dan kebangkrutan Bagas. Ia mencari pria lain yang lebih kaya dan berkuasa, meninggalkan Bagas sendirian dalam puing-puing hidupnya yang hancur berantakan, persis seperti yang telah kuduga. Suatu sore yang cerah, aku sedang menghadiri sebuah pameran perhiasan berskala internasional di Jakarta Convention Center. Tempat Arum Emas memiliki booth paling besar, paling elegan, dan tentu saja, paling ramai dikunjungi. Aku sedang menjelaskan konsep koleksi terbaru kami, Harmoni Nusantara, yang memadukan kekayaan budaya Indonesia dengan desain modern, kepada seorang investor asing dari Timur Tengah ketika mataku tak sengaja menangkap siluet yang sangat familiar di tengah keramaian pengunjung. Seorang pria tampak berdiri di sudut hall pameran, di dekat pintu keluar, mengenakan kemeja kusam yang tak pas di badannya yang terlihat kurus dan tak terawat. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tampak tua dan lelah, dengan gurat-gurat keputusasaan dan tatapan kosong. Ia tidak memandang perhiasan yang berkilauan di etalase, melainkan menatap kosong ke arah keramaian yang lalu lalang, seolah ia adalah jiwa yang tersesat di tengah keramaian. Sulit dipercaya bahwa itu adalah Bagas, suamiku dulu. Pria yang dulu gagah, penuh percaya diri, selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal, dan punya senyum menawan. Ia kini tampak seperti bayangan buram dari dirinya yang dulu, sebuah cangkang kosong yang ditinggalkan. Hatiku mencelos. Bukan karena rasa sakit lama yang muncul kembali, melainkan perpaduan antara iba yang tipis dan sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Semacam konfirmasi akan takdir. Ada ironi yang teramat dalam pertemuan ini. Sebuah pemandangan yang kontrasnya begitu mencolok hingga terasa menyakitkan. Aku berdiri di puncak kesuksesanku, mengenakan gaun sutra elegan rancangan desainer ternama, dikelilingi kilauan berlian dan emas karyaku, disanjung oleh banyak orang dari berbagai negara. Sementara itu, Bagas, mantan suamiku, berdiri di ambang keterpurukan, mengenakan pakaian lusuh yang bahkan mungkin tak dicuci, seorang penonton yang tak terlihat, tak dianggap, dalam gemerlap dunia yang dulu ia impikan dan coba raih dengan cara haram. Ia mengangkat kepalanya sedikit, pandangannya menyapu keramaian, dan tanpa sengaja, matanya bertemu dengan mataku. Seketika, tubuhnya menegang, seolah tersengat listrik. Wajahnya yang kuyu dan tak terawat berubah pucat pasi, kemudian memerah menahan malu yang luar biasa. Ia mengenali diriku, Rania, wanita yang ia hianati dan coba rampas hartanya, wanita yang dulu ia anggap lemah. Ia melihat semua yang telah kubangun. Nama besar Arum Emas yang terpampang jelas di booth megah itu, kilauan perhiasan yang tak terhitung, dan diriku yang kini memancarkan aura kekuatan dan keberhasilan. 10 toko emas mewah yang kini mengibarkan nama Arum Emas, adalah bukti nyata dari kebangkitanku, dan juga cermin yang brutal bagi kehancurannya. Ia tidak bergerak, hanya menatapku dengan tatapan yang bercampur antara keterkejutan, penyesalan yang mendalam, dan rasa rendah diri yang luar biasa hingga ke titik nol. Aku juga tidak bergerak. Aku hanya menatapnya, bukan dengan amarah yang membara seperti dulu, melainkan dengan tatapan yang penuh kekuatan, ketenangan, dan kepastian. Di antara gemerlap cahaya dan hiruk-pikuk pameran, kami berdua terhubung oleh benang takdir yang pahit dan ironis.
Ini adalah momen yang tak terhindarkan. Momen di mana ia melihat, dengan mata kepalanya sendiri, betapa jauhnya ia jatuh, dan betapa tinggi aku telah terbang, bangkit dari abunya sendiri. Keheningan di antara kami di tengah riuhnya keramaian pameran terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar hanya untuk kami berdua. Detik-detik berlalu, terasa seperti butiran jam pasir yang mengalir lambat, mengisi ruang hampa di antara kami. Bagas tak berani bergerak. Ia hanya berdiri terpaku di tempatnya, menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah yang menusuk dan keterkejutan yang luar biasa. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhir, panggung yang sempurna, sebuah epilog yang harus kutulis sendiri untuk menutup babak lama yang penuh kepedihan ini. Aku menarik napas dalam, memantapkan diri, merasakan kekuatan baru mengalir dalam nadiku. Bagas, panggilku, suaraku tenang, jelas, dan tegas. Tak ada lagi getaran kemarahan atau kepedihan yang dulu menguasai. Ia tersentak, seperti orang yang baru terbangun paksa dari mimpi buruk yang panjang. Ia tergagap, suaranya parau. Rarania? Kamu di sini? Bagaimana bisa? Tentu saja aku di sini, jawabku dingin, nada bicaraku tetap stabil, tanpa emosi berlebih. Ini adalah pameran perhiasan internasional, Bagas. Dan Arum Emas adalah salah satu peserta utamanya. Aku menunjuk ke belakangku, ke logo besar Arum Emas yang menjulang tinggi di atas booth megah, serta keramaian dan kilauan yang memancar dari dalamnya. Apa kau lupa? Wajah Bagas memerah, seolah darah mengalir deras ke sana, menahan rasa malu yang luar biasa. Ia menunduk, matanya menatap lantai, seolah tak sanggup melihat langsung ke mataku yang kini memancarkan kekuatan. Aku tidak menyangka. Tidak menyangka apa, Bagas? Aku melangkah mendekat, perlahan namun pasti, hingga jarak kami hanya tinggal beberapa meter. Tatapanku lurus, tajam, dan menusuk. Tidak menyangka aku bisa bangkit, tidak menyangka aku bisa berdiri di sini, dengan 10 toko emas mewah yang kumiliki, dengan nama Arum Emas yang dikenal di mana-mana, setelah kau mencoba menghancurkan hidupku dengan pengkhianatanmu. Ia mengangkat kepala, matanya memancarkan rasa sakit dan penyesalan. Rania, aku minta maaf. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar yang tak termaafkan. Kesalahan besar? Aku tertawa hambar. Tawa itu lebih mirip erangan getir. Kau tidak hanya melakukan kesalahan, Bagas. Kau mencuri. Kau berkhianat. Kau menukar kesetiaan, harga dirimu, martabatmu, dan keluargamu dengan wanita murahan itu, Nindi, dan janji kemewahan palsu yang ia tawarkan. Apa kau ingat kilau palsu itu? Wajah Bagas semakin pucat saat nama Nindi ku sebut, seolah disambar petir. Dia sudah pergi, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku sudah hancur. Aku tahu itu. Tapi perhiasan itu, Rania, perhiasan warisan nenekmu yang kau simpan di brankas. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku mencoba menjualnya kepada siapapun, tapi kata semua pedagang itu palsu, imitasi. Apa maksudnya? Bagaimana bisa? Suaranya penuh keputusasaan dan kebingungan. Akhirnya ia menyentuh inti masalah yang selama ini ia hindari. Inilah saatnya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang tertahan, namun mematikan. Kau ingin tahu apa maksudnya, Bagas? Itu karena memang palsu. Perhiasan yang kau curi dari brankas itu adalah imitasi. Replika sempurna yang sengaja kubuat dengan bantuan Pak Rudi. Karena aku sudah tahu akan ada saatnya kau akan mencoba mengambilnya. Firasatku mengatakan kau takkan sanggup menahan godaan uang itu. Mata Bagas membelalak, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut yang luar biasa. Ia seperti kehilangan kata-kata. Imitasi? Palsu? Kau tahu? Tapi bagaimana bisa kau? Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya.
Otaknya mencoba memproses informasi yang baru saja ia terima, informasi yang meruntuhkan semua keyakinannya selama ini. Seorang istri tahu suaminya berubah. Bagas. Naluri seorang wanita itu lebih tajam dari detektor emas paling canggih sekalipun. Aku punya firasat, dan aku mempercayai firasat itu. Aku menukar perhiasan asli nenek dengan replika sempurna jauh sebelum kau mengulurkan tangan kotormu ke brankas itu. Jauh sebelum kau berani mengkhianatiku seperti ini. Aku berbicara dengan nada tenang. Namun setiap kata adalah pukulan telak baginya, menohok tepat ke ulu hatinya. Perhiasan asli nenek? Mereka aman? Bagas. Bahkan lebih dari aman. Mereka telah menjadi modal awal untuk kerajaan Arum Emas ini. Mereka telah menjelma menjadi 10 toko mewah yang kau lihat hari ini, di mana aku berdiri sebagai pemiliknya. Semua kemewahan dan kekayaan yang kau kejar dengan cara haram, kini aku bangun dengan keringat dan integritas, di atas namaku sendiri. Bagas mundur selangkah, terhuyung-huyung, seolah menerima tamparan keras yang tak terlihat. Wajahnya yang tadinya pucat kini semakin putih, seperti tak berdarah, dan ia terlihat sangat gemetar. Ia melihat ke sekeliling, ke keramaian orang-orang yang mengagumi perhiasanku, ke logo Arum Emas yang bersinar megah di atas kepala, ke para stafku yang bekerja dengan profesional. Semua itu adalah bukti tak terbantahkan. Ia telah mengkhianati dan mencuri, dan yang ia dapatkan hanyalah nol besar, sebuah ilusi yang meruntuhkan hidupnya. Sementara aku, sang korban, kini telah bangkit jauh lebih tinggi dari bayangannya sendiri, terbang melampaui segala ekspektasinya. Kau membalasku dengan ini? Bisiknya, suaranya parau, penuh penyesalan yang terlambat, dan pengakuan akan kekalahannya yang telak. Aku tidak membalasmu, Bagas. Aku hanya bangkit, kataku, meluruskan dengan dingin. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Kau memilih keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan. Aku memilih untuk berjuang, untuk membangun kembali, untuk mengukir namaku sendiri. Kau membuang berlian demi kerikil, dan sekarang, kau melihat dengan jelas apa yang telah kerikil itu bangun. Aku tahu Bagas telah hancur. Bukan hanya karena bisnisnya bangkrut, aset-asetnya lenyap, atau ditinggal pelakornya. Tapi karena ia kini melihat dengan jelas betapa bodoh, picik, dan sia-sianya perbuatannya selama ini, dan betapa besarnya yang telah ia lewatkan, sebuah keluarga yang utuh, kesetiaan, dan masa depan yang cerah bersamaku. Ia kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga harga diri, martabat, dan keluarga yang ia hianati dengan tangannya sendiri. Aku tidak lagi merasa marah padanya. Hanya rasa hambar yang menyelimuti, sebuah kelegaan. Semua telah berakhir. Babak pengkhianatan dan kehancuran telah tertutup sepenuhnya. Tak menyisakan luka baru, hanya bekas luka lama yang telah sembuh. Kini saatnya aku benar-benar melangkah maju, tanpa beban masa lalu, tanpa bayangan Bagas yang suram. Aku bebas. Setelah konfrontasi di pameran itu, Bagas menghilang sepenuhnya dari pandanganku, seolah ditelan bumi. Aku tidak lagi mencari tahu keberadaannya, dan tidak ada lagi kabar yang sampai kepadaku dari sumber manapun. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari masa lalu yang kelam, sebuah babak pahit yang telah tertutup, namun sekaligus menjadi pelajaran berharga yang membentuk diriku menjadi seperti sekarang. Arka dan Luna, yang kini beranjak remaja, sesekali bertanya tentang ayah mereka. Aku menceritakan bahwa ayah sedang berjuang dengan bisnisnya dan membutuhkan waktu untuk sendiri, tanpa pernah menjelek-jelekannya atau menanamkan kebencian. Aku ingin mereka tumbuh dengan hati yang bersih, tanpa beban masa lalu orang tua mereka, dan tetap memiliki gambaran positif tentang sosok ayah, sebatas yang bisa kuberikan. Tahun-tahun berikutnya adalah masa keemasan yang tak terduga bagi Arum Emas. Kami terus berekspansi dengan pesat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga mulai merambah pasar regional Asia Tenggara. Cabang Singapura sukses besar, melampaui target penjualan awal, diikuti oleh rencana pembukaan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bangkok, Thailand, yang kini sudah dalam tahap akhir.
Aku mendirikan Akademi Desain Perhiasan Rania, sebuah inisiatif pribadi yang sangat kucintai. Tujuannya adalah membina desainer-desainer muda Indonesia yang berbakat, memberikan mereka pendidikan berkualitas tinggi, akses ke sumber daya terbaik, dan kesempatan untuk berkarya serta bersinar di kancah internasional. Ini adalah caraku untuk membalas budi, untuk memberikan kembali kepada komunitas dan negara yang telah mendukungku. Dunia kini mengenalku sebagai Rania, pengusaha perhiasan yang inovatif, tangguh, dan visioner. Aku diundang sebagai pembicara utama di berbagai forum bisnis nasional maupun internasional, masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di Asia versi majalah Forbes, dan Arum Emas menerima banyak penghargaan bergengsi untuk desain, kualitas, dan praktik bisnis berkelanjutan. Namun, di balik semua gemerlap dan pengakuan itu, aku tetaplah Rania yang dulu, yang mencintai seni dan keindahan dengan sepenuh hati, yang memprioritaskan keluarga di atas segalanya, dan yang selalu ingat dari mana aku berasal. Kehidupanku kini terasa utuh, lengkap. Luka lama telah sembuh total, menyisakan bekas luka samar yang tak lagi perih, melainkan menjadi pengingat akan kekuatan, ketahanan, dan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Aku menemukan kedamaian yang sesungguhnya dalam kemandirian, dalam tawa renyah anak-anakku yang mengisi setiap sudut rumah, dan dalam setiap kilau perhiasan yang lahir dari tangan dan visiku. Warisan nenek Arum bukan hanya memberiku kekayaan materi yang tak terhingga, tetapi juga memberiku pelajaran hidup yang tak ternilai, memberiku keberanian untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya, untuk bangkit dari kehancuran yang kualami, dan untuk membangun kembali hidupku di atas fondasi yang lebih kuat, lebih jujur, dan penuh integritas. Aku tahu bahwa Bagas mungkin masih hidup dalam keputusasaan, dalam kebangkrutan yang tak ada habisnya, terkikis oleh penyesalan. Mungkin ia terus-menerus meratapi kesalahannya, mencoba mencari cara untuk menjual perhiasan imitasi itu yang tak pernah menghasilkan, tak menyadari bahwa ia telah membuang permata asli demi kerikil yang tak berharga. Tapi itu bukan lagi urusanku. Jalan kami telah berpisah, selamanya, dengan arah yang berlawanan. Suatu malam yang hening, saat aku duduk di taman belakang rumah baruku, sebuah rumah yang kubangun dengan desain sendiri, penuh dengan sentuhan seni modern dan tradisional, jauh dari kesan rumah lama kami, aku memandangi langit bertabur bintang yang cerah. Aku memegang bros kecil dari koleksi Phoenix Rising, yang selalu kupakai di dadaku. Kilauannya yang lembut mengingatkanku pada setiap langkah, setiap rintangan, dan setiap kemenangan dalam perjalanan yang telah kulalui. Aku telah melewati api pengkhianatan, dan aku bangkit lebih kuat, lebih bersinar, lebih berharga. Aku menghela napas panjang, sebuah napas lega yang tulus, membebaskan diri dari beban masa lalu. Tidak ada dendam lagi yang tersisa di hatiku. Hanya ada rasa syukur yang mendalam. Syukur atas pelajaran yang kudapat, atas kekuatan tak terduga yang kutemukan dalam diriku, dan atas hidup baru yang telah kubangun dengan kedua tanganku sendiri. Aku memaafkan Bagas, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar bebas dari belenggu masa lalu, dan bisa melangkah maju tanpa beban. Kisah tentang perhiasan nenek Arum, tentang sebuah pengkhianatan yang pedih, dan tentang kebangkitan seorang wanita dari abu, berakhir di sini. Bukan dengan air mata kesedihan, tetapi dengan senyuman yang tulus dan damai. Senyuman seorang Rania yang utuh, yang telah menemukan kembali kejernihan hidupnya, dan siap untuk babak selanjutnya. Tahun-tahun berlalu, membawa serta perubahan dan pertumbuhan yang tak terhenti, layaknya roda kehidupan yang terus berputar. Arka dan Luna kini bukan lagi remaja. Mereka telah bertransformasi menjadi dewasa muda yang berpendidikan tinggi, cerdas, dan memiliki visi yang luas tentang masa depan. Arka, dengan ketertarikannya pada teknologi dan analisis data, telah menyelesaikan studinya di jurusan bisnis digital dari salah satu universitas terkemuka. Sementara Luna, yang jelas-jelas mewarisi bakat artistik dan kecintaanku pada detail serta keindahan, memilih desain perhiasan sebagai jalan hidupnya. Bahkan telah meraih beberapa penghargaan di ajang mahasiswa. Melihat mereka berdua, aku sering teringat pada diriku dan nenek Arum.
Dua generasi yang berbeda namun terhubung oleh benang emas yang kuat, benang passion dan tekad yang sama. Suatu sore yang tenang, di kediamanku yang kini telah menjadi pusat inspirasi bagi Akademi Desain Perhiasan Rania, sebuah institusi yang telah melahirkan banyak desainer muda berbakat, aku mengundang Arka dan Luna untuk berbicara serius. Kami duduk di ruang perpustakaan pribadiku, sebuah ruangan yang didesain untuk kenyamanan dan inspirasi, dikelilingi oleh rak-rak penuh buku-buku tentang sejarah perhiasan dunia, tren desain, gemologi, dan biografi para pebisnis sukses. Arka, Luna, aku memulai. Suaraku lembut namun penuh makna, memecah keheningan yang nyaman. Ada sesuatu yang sangat penting ingin Mama ceritakan dan tunjukkan kepada kalian. Ini adalah inti dari warisan Nenek Arum, dan juga inti dari mengapa Arum Emas ada. Mereka menatapku penuh rasa ingin tahu, ekspresi penasaran yang terpancar jelas di wajah mereka. Mereka tahu tentang Arum Emas, tentang kisah Mama membangun bisnis ini dari nol, tentang perjuangan dan kesuksesan yang kuraih. Namun, detail tentang warisan Nenek Arum yang sebenarnya selalu samar dan penuh misteri bagi mereka, sengaja kurahasiakan hingga mereka cukup dewasa. Aku bangkit perlahan dari kursi, berjalan menuju sebuah lemari kayu ukiran antik yang tersembunyi di balik sebuah panel dinding, terkunci rapat. Aku membuka kuncinya dengan kunci kecil kuno yang selalu kubawa di kalung emas sederhana yang tak pernah kulepas. Di dalamnya, tersembunyi sebuah kotak bludru merah yang sama persis dengan yang dulu kutaruh di brankas rumah lama. Kotak yang sama. Namun kali ini, isinya adalah perhiasan asli Nenek Arum yang telah kusembunyikan dengan aman selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kalung mutiara yang legendaris, gelang naga yang detail, dan anting tetesan air mata yang berkilauan. Kilau permata asli itu memancarkan aura yang berbeda, lebih dalam, lebih hidup, dan terasa lebih bernyawa daripada replikanya yang sempurna sekalipun. Mereka bukan hanya perhiasan, mereka adalah potongan sejarah. Ini, kataku, suaraku sedikit bergetar karena emosi. Ini adalah warisan asli Nenek Arum. Perhiasan inilah yang menjadi titik awal, yang dulunya membuat Mama memiliki tekad untuk membangun Arum Emas. Aku menyerahkan kalung mutiara itu dengan hati-hati kepada Luna, dan gelang naga kepada Arka. Mata mereka membelalak takjub. Mereka telah melihat replikanya di salah satu pameran retrospektif Arum Emas, di mana replika itu dipajang sebagai bagian dari sejarah awal perusahaan. Tetapi menyentuh yang asli adalah pengalaman yang sangat berbeda. Terasa ada energi yang terpancar dari benda-benda kuno itu. Tapi, bukannya ini yang dulu hilang? Tanya Arka, sedikit bingung, mencoba mengaitkan cerita lama dengan apa yang ia lihat sekarang. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang kini penuh kedamaian. Tidak sepenuhnya hilang. Nah, ada cerita panjang di baliknya. Cerita tentang pengkhianatan dan kebangkitan. Dan sekarang, setelah kalian cukup dewasa untuk memahami beban dan maknanya, Mama akan menceritakannya. Aku mulai menceritakan semuanya. Dengan detail yang selama ini kutahan. Tentang firasat nenek yang begitu kuat. Tentang perasaanku saat Bagas mulai berubah dan berkhianat, tentang keputusanku yang tak terduga untuk membuat replika dengan bantuan Pak Rudi, tentang aksi pencurian perhiasan palsu itu oleh Bagas, hingga kebangkrutan total Bagas dan kebangkitanku sendiri yang berujung pada pendirian Arum Emas. Aku menceritakannya dengan jujur, tanpa menyimpan detail yang menyakitkan, namun dengan nada yang kini penuh ketenangan, tanpa amarah yang tersisa, hanya sebuah narasi tentang masa lalu yang telah disikapi. Arka dan Luna mendengarkan dengan saksama, wajah mereka menunjukkan berbagai emosi yang bercampur aduk, terkejut dengan kebohongan Bagas, sedih atas penderitaanku, marah atas pengkhianatan yang terjadi, dan akhirnya, kagum atas kekuatan dan ketangguhan ibunya. Mereka tidak menyangka bahwa perjalanan Arum Emas, sebuah perusahaan yang kini begitu besar, memiliki latar belakang yang begitu dramatis dan penuh liku. Jadi, ayah dia benar-benar melakukan itu? Tanya Luna, matanya berkaca-kaca, mencoba mencerna fakta bahwa ayah mereka pernah melakukan pengkhianatan sebesar itu. Aku mengangguk lembut. Iya, Nak,
Dia melakukan kesalahan besar. Tapi Mama tidak akan membiarkan kesalahan itu menghancurkan kita. Mama menggunakan rasa sakit itu sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dan perhiasan ini, mereka menjadi modal Arum Emas? Tanya Arka. Otaknya seorang pebisnis muda langsung memproses informasi tersebut dari sudut pandang finansial. Bukan secara langsung sebagai modal jual. Nak, aku menjelaskan, tersenyum. Tapi mereka adalah jaminan yang sangat kuat untuk pinjaman awal yang sangat besar, yang Mama gunakan untuk memulai Arum Emas. Dan yang terpenting, mereka adalah sumber inspirasi, motivasi, dan pengingat akan ketangguhan nenekmu, akan kekuatan seorang wanita yang berani bermimpi besar. Mereka adalah simbol kekuatan, amanah, dan integritas untuk membangun sesuatu yang besar dengan kejujuran. Aku memandangi kedua anakku. Mata mereka kini memancarkan pemahaman yang mendalam, juga keseriusan dan tanggung jawab yang baru. Aku melihat di mata mereka, api yang sama yang pernah membara di mata nenek Arum, dan yang kini membara di mataku. Amanah itu telah terwarisi. Kini, mereka tidak hanya mewarisi sebuah bisnis yang sukses, tetapi juga sebuah kisah, sebuah nilai, dan sebuah tekad untuk terus melangkah maju dengan integritas dan keberanian. Waktu terus bergulir, tak pernah berhenti, membawa Arum Emas melesat ke puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinanku yang kini lebih visioner, dengan dukungan penuh dan inovasi dari Arka dan Luna yang telah dewasa dan mengambil peran aktif dalam manajemen serta pengembangan bisnis, Arum Emas bertransformasi dari sekadar jaringan butik menjadi sebuah konglomerat perhiasan terkemuka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Kami bukan lagi sekadar penjual perhiasan. Kami adalah sebuah ekosistem lengkap yang meliputi penambangan etis, fasilitas manufaktur perhiasan berteknologi tinggi, pusat riset dan pengembangan desain inovatif, hingga jaringan distribusi global yang menjangkau berbagai benua. Arka, dengan keahliannya yang mendalam di bidang digital dan data, berhasil membawa Arum Emas melangkah jauh ke ranah e-commerce dan pemasaran digital. Ia membangun platform online yang revolusioner, memungkinkan pelanggan untuk mendesain perhiasan custom mereka sendiri secara virtual dengan simulasi 3D, dan menggunakan teknologi AI untuk memprediksi tren pasar, bahkan menciptakan desain yang disesuaikan dengan preferensi individu. Ini membuat Arum Emas selalu selangkah di depan kompetitor, menjadi pelopor di industri ini. Sementara Luna, dengan sentuhan artistik yang tak tertandingi dan kepekaannya terhadap estetika, kini memimpin tim desain global kami. Ia menciptakan koleksi-koleksi yang memadukan kekayaan warisan budaya Indonesia dengan gaya kontemporer yang elegan, memenangkan berbagai penghargaan internasional bergengsi, dan menjadikan Arum Emas sebagai trendsetter di dunia perhiasan. Akademi Desain Perhiasan Rania juga berkembang pesat, mencetak desainer-desainer muda berbakat yang karyanya diakui dunia. Banyak di antaranya kemudian bergabung dengan Arum Emas atau memulai label mereka sendiri. Aku sendiri, kini lebih banyak berperan sebagai penasihat strategis, visioner, dan duta merek. Aku sering menjadi pembicara utama di konferensi internasional, membahas tentang kepemimpinan wanita di dunia bisnis, pentingnya keberlanjutan dalam industri perhiasan, dan kekuatan inovasi sebagai pendorong kesuksesan. Banyak media dan pebisnis yang bertanya tentang rahasia kesuksesanku yang begitu cepat, dan aku selalu menjawab dengan senyuman, tekad yang tak tergoyahkan, integritas dalam setiap langkah, dan kemampuan untuk mengubah setiap luka dan tantangan menjadi kekuatan pendorong. Meskipun Arum Emas telah mencapai puncak kesuksesan yang luar biasa, nilai-nilai inti yang diwariskan nenek Arum tetap menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Kami secara aktif terlibat dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, mendukung komunitas penambang lokal untuk memastikan praktik penambangan yang adil dan aman, serta berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar. Kami memastikan praktik bisnis kami selalu etis dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir. Perhiasan asli nenek Arum, kalung mutiara, gelang naga, dan anting tetesan air mata, tetap tersimpan aman di safety deposit box bank, tak pernah disentuh untuk dijual. Mereka menjadi simbol dari amanah yang tak lekang oleh waktu, pengingat akan awal mula perjalanan ini,
dan sebuah warisan tak ternilai yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai jimat dan pelajaran hidup. Kehidupan pribadiku pun terasa sangat lengkap dan damai. Arka dan Luna adalah kebanggaanku yang tak terhingga, dan mereka telah menemukan pasangan hidup yang baik, membentuk keluarga mereka sendiri yang harmonis. Rumahku kini selalu ramai dengan tawa ceria cucu-cucuku yang menggemaskan, yang kini memanggilku Nenek Rania. Aku sering bercerita kepada mereka tentang Nenek Arum, tentang kisah perhiasan yang penuh intrik itu, dan tentang bagaimana seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan membangun impiannya yang paling besar. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar yang pasti tentang Bagas. Namanya telah sepenuhnya terhapus dari lembaran hidupku, menjadi sekadar bayangan samar dari masa lalu yang tak lagi penting. Aku tidak lagi merasakan dendam atau amarah yang membara. Hanya ada kedamaian, rasa syukur yang mendalam atas setiap tantangan yang telah membentukku, dan penerimaan penuh atas takdir. Di suatu sore yang tenang menjelang senja, aku duduk santai di taman belakang rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi cucu-cucuku bermain riang di halaman. Aku memegang bros kecil, Phoenix Rising, yang selalu kupakai di dadaku, merasakannya di antara jari-jariku. Kilau emas dan berliannya memancarkan kehangatan, seolah menceritakan kembali seluruh perjalananku. Ini adalah simbol dari segalanya. Dari firasat nenek yang bijak, pengkhianatan Bagas yang menyakitkan, kerja kerasku yang tak kenal lelah, hingga kebangkitan Arum emas yang gemilang. Hidup telah memberiku pelajaran paling berharga yang takkan pernah kulupakan. Bahwa nilai sejati tidak terletak pada kemewahan materi yang didapat dengan cara curang, melainkan pada ketahanan hati yang kuat, pada integritas diri yang teguh, pada cinta yang tulus, dan pada kemampuan untuk mengubah setiap kesulitan menjadi tangga menuju kesuksesan yang hakiki. Aku, Rania, telah menemukan akhir bahagiaku. Sebuah akhir yang bukan hanya tentang kekayaan dan kekuasaan, tetapi tentang hati yang utuh, jiwa yang damai, dan warisan cemerlang yang akan terus bersinar, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Senja di Jakarta selalu memiliki pesonanya sendiri. Sebuah kanvas raksasa di langit yang berpendar dengan gradasi oranye, merah muda, dan ungu yang memesona, perlahan menelan siluet gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Aku kini duduk dengan nyaman di balkon apartemen pribadiku, yang terletak di lantai teratas salah satu gedung tertinggi di pusat kota. Menikmati pemandangan kota yang membentang luas di bawah sana. Secangkir teh hangat mengepul pelan di tanganku, dan di sampingku, sebuah buku sketsa terbuka di halaman desain terbaru untuk koleksi Arum emas berikutnya. Sudah puluhan tahun berlalu sejak aku pertama kali memegang perhiasan warisan Nenek Arum, dan setiap kilau cahaya yang memantul di cakrawala sore ini terasa seperti refleksi dari perjalanan panjang yang telah kutempuh, sebuah perjalanan yang kini kuingat dengan penuh rasa syukur. Arka dan Luna, anak-anakku yang dulu kecil, kini telah menjadi orang dewasa yang mapan dan sangat berdedikasi pada Arum emas. Mereka sesekali datang berkunjung bersama keluarga kecil mereka, membawa serta tawa dan keceriaan cucu-cucuku yang menggemaskan. Cucu-cucuku itu kini berlarian di ruang keluarga, mengisi setiap sudut rumah dengan tawa renyah dan suara-suara polos mereka. Mereka adalah penjelmaan dari masa depan yang cerah, bukti nyata bahwa dari setiap kehancuran, bisa tumbuh kehidupan baru yang lebih indah dan penuh harapan. Aku sering melihat Luna mendesain, matanya memancarkan gairah yang sama seperti Nenek Arum dan diriku sendiri, sebuah semangat yang tak pernah padam. Arka, di balik layar komputernya, menganalisis data dengan ketajaman yang luar biasa, memastikan Arum emas tetap relevan dan kompetitif di era digital yang terus berubah. Amanah itu benar-benar terwarisi, tidak hanya dalam bentuk bisnis yang berkembang pesat, tetapi juga dalam nilai-nilai keluarga yang kuat, integritas, dan semangat untuk terus berinovasi. Aku masih menyimpan perhiasan asli Nenek Arum di tempat paling aman, sebuah safety deposit box di bank. Sesekali, aku akan mengeluarkannya, hanya untuk melihatnya, menyentuhnya, merasakan energi yang terpancar dari benda-benda berharga itu. Kalung mutiara yang dulu menjadi pemicu keretakan dalam hidupku, kini adalah simbol ketangguhan dan keberanian.
Gelang naga yang misterius adalah pengingat akan kebijaksanaan dan kekuatan yang tersembunyi. Dan anting tetesan air mata, yang dulunya melambangkan kesedihan dan air mata yang kutumpahkan, kini justru memancarkan kilau harapan dan kemenangan. Mereka bukan lagi hanya benda materi yang bernilai tinggi, tetapi relik yang menyimpan kisah, perjuangan, dan kemenangan seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Kisah Bagas sudah lama terkubur bersama puing-puing masa lalunya. Aku tak pernah lagi mendengar namanya, dan aku tak pernah mencarinya. Aku tidak merasakan adanya dendam atau amarah. Hati ini telah sepenuhnya bebas. Kedamaian yang kurasakan kini jauh melampaui keinginan untuk membalas dendam. Ini adalah kedamaian yang lahir dari penerimaan, dari pemahaman bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari takdir yang membentuk dan menempa kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku menyadari, kilau sejati dari amanah Nenek Arum bukan terletak pada harga materi perhiasan itu sendiri, meskipun nilainya fantastis. Kilau sejatinya ada pada keberanian yang ia tanamkan padaku, pada semangat pantang menyerah yang ia ajarkan melalui teladannya, dan pada integritas yang ia junjung tinggi dalam hidupnya. Perhiasan itu hanyalah katalis, sebuah alat yang mempercepat proses transformasiku. Kebangkitan Rania bukanlah tentang menumpuk harta sebanyak-banyaknya, melainkan tentang menemukan kekuatan batin yang luar biasa, membangun kembali harga diri yang sempat hancur, dan menciptakan warisan yang jauh lebih bermakna dari sekadar kekayaan materi. Dengan senyuman yang merekah di wajah, aku menutup buku sketsa. Malam telah sepenuhnya tiba, dan bintang-bintang mulai berkelip indah di angkasa gelap. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan dan rasa syukur yang mendalam memenuhi setiap sudut hatiku. Perjalanan hidupku adalah sebuah mahakarya yang belum usai, sebuah perhiasan yang terus dibentuk, dihias, dan disempurnakan dengan setiap pengalaman baru yang kulewati. Dan aku, Rania, akan terus melangkah maju, memancarkan kilau sejati dari sebuah amanah yang tak lekang oleh waktu, amanah yang akan terus hidup melalui arum emas dan generasi yang akan datang.